Zaman sekarang banyak banget nih anak-anak muda yang diputusin karena katanya mau fokus sama karir lah, inilah, itulah. Tapi pasangan yang satu ini malah berhasil ngejalanin hubungan dan bisnis dari pacaran sampai akhirnya sekarang pun udah menikah. Gimana sih cara mereka bisa survive dan gimana caranya mereka bisa mengembangkan bisnis mereka? Kita bahas tuntas di Bincang Vinatra, Satu Suara Sejuta Cerita. Hai sahabat Vinatra, welcome to podcast perdana kita nih di Bincang Vinatra, Satu Suara Sejuta Cerita. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, di sini ada gue Aksal dan aku Regi. Di sini kita akan memandu podcast Bincang Vinatra hari ini nih. Yes, Gi. Nah, kalau tadi kita kan lagi di Pecel nih sekarang kan di warung pecel. Warung pecelnya Mbak Vina. Puasa-puasa gini tetap harus nongkrong tetap ya. Nongkrong Apa habis ya? bangunin sahur nih. Iya nih, masih baru balik. Habis masak sahur kayak kalau masak kayak sahur, gini. bangunin orang-orang sahur. Kayaknya perlu ada topik obrolan yang seru kita keluarin Iya di sini dong. ya. Ya kan kalau biasa tuh orang sebutnya tuh bukan obrolan warung kopi, tapi Kalau kita apa nih? obrolan warung pecel. Betul Gitu banget dia. nih. Nah, kayaknya kita bisa lanjut nih, kita mau kenalan sama narasumber gitu Yeah. ya, pembicara atau teman ya? gitu Temanmu dong. ya katanya ya? Iya dong, couple goals Yes, ya langsung yes, gitu couple dong. goals. Yang ada di sini nih. Oke, kita langsung kenalan nih sahabat Vinatra, sama ada Kak Vina dan juga ada Kak Riat. Halo. Hai. Mbak Vina, Mas Ria. Gimana Kak kabarnya? Kak Vina dan Kak Riat, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Gimana? Mas Akal? Oh iya, memang saya sendiri Mas Mbak. Aduh. Enggak ya, enggak bercanda. Saya juga sehat kebetulan terlihat dari muka ini. Tapi emang bener sendiri sih. Oke. Oke, nah di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang gimana nih Sal. Kayaknya di zaman sekarang tuh Yeah. banyak orang yang ya tadi kan udah Semua dibilang kayak, ya. kayak gini ya, Re ya. Kayak Mbak Vina dan Mas Riat pacaran, bisnis. Wish, jarang banget nih. Pacaran terus bisnis. Kayak apa? Gue penasaran gitu loh Mas. Kan kita biasa kalau ngobrol itu di warkop. Sekarang kita lagi di warung pecel. Ya enggak sih? Walaupun puasa nih sebenarnya ditutup ya teman-teman semuanya. Ya cuman kita pengen tahu. Tadi gue sempet ngobrol-ngobrol sama Regi kayak gimana ya? Kayak pengen deh punya pasangan yang bisa kayak ya biar gue nggak nganggur kayak gini terus gitu Mas maksudnya kan nggak dipecel terus biar kayak bisa Mas Mbak nih Biar tiba-tiba gak diputusin karena alasannya mau fokus karir. fokus karir ya. Aduh klasik ya kan Mas Mbak ya. Nah ini kayak kita coba pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Vina dan juga Mas Riat. Oke, Ya kan? oke. Gimana nih? Apa masalahnya? Oke jadi kita Kok jadi kayak konsultasi ya. konseling ya? Kita konsultasi ya. Jadi gimana Mas? Awal mulanya nih kira-kira kenapa akhirnya ada bisnis bareng kepikiran kayak oke kita pacaran tapi kita bisnis yuk bareng-bareng kayak gitu. Oke, diceritain dulu kali ya awal Dizzy Miss Faji. Boleh Boleh di sini. dong. Jadi tuh Dizzy Faji sebenarnya lahirnya Lahirnya itu tahun Terlahir. 2020 pas 2020. pandemi gitu. Jadi aku waktu itu masih jadi karyawan tapi WFH kan. WFH. Oh, Karena ini lagi pandemi. Tipe-tipe yang zaman-zaman TikTok pada jualan tiba-tiba itu semua ya. Demi survive ya kan. Betul. WFH kok kayaknya waktunya agak deg-degan karena takut tiba-tiba di PHK kan, Ah, karena kan iya, lagi iya, musim-musimnya PHK, aduh kayaknya harus Bener. cari sesuatu nih Yes. gitu kan. Terus dulu kalau zaman sekarang tuh namanya apa ya, kayak umur 25 tahun waktu Yes. itu. Oh iya. Quarter life crisis. Iya, 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 iya. Jadi iya. kayak aduh ini mental nih kayaknya sakit mental. Tapi jujur sampai ke professional health juga gitu kan. Oh, iya. Karena kok kayaknya pandemi tuh kayak efeknya ke aku agak Ini banget serius ya, ya Kak. gitu kan. Hits you hard Terus, gitu ya Kak ya. terus makanya dikasih saran tuh kayaknya pertama harus ngelakuin hobi, terus harus ngelakuin aktivitas sesuatu yang bisa Disukai. distract gitu lah, Iya, hal-hal iya, kayak iya. gini gitu. Terus ya udah ngejalanin hobi, kayaknya ada lagi nih, kayaknya aku butuh makanan manis gitu kan. Tapi aku Itu jujur betul dulu banget. Iya iya. dulu aku nggak sweet tooth gitu. Oh iya? Jadi makanya setiap beli makanan manis malah jadi bad mood karena kemanisan kan. Oh, karena nggak kayaknya suka. nggak suka, tapi aku pengen gimana sih kayak Yeah. ada pengen tapi setiap makan malah kemanisan, sayang gitu kan. Akhirnya cobalah belajar bikin kue sendiri deh gitu, bikin yang kayaknya bisa Sesuai dimakan selera. sendiri. Tapi picky sesuai eater nggak, ya. Kak?
lumayan sangat, dia juga agak capek sama pikiran. Iya. Gak apa, relate kok, relate. Kan? Terus ya udah bikin kue di rumah dengan alat seadanya. Beli oven dulu aku nggak punya oven. Jadi oven yang 200 sampai 300 ribu aku lupa. Jadi yang masih oven kecil toaster, gitu ya? banget. Terus mama aku punya mixer yang zaman dulu banget deh, pokoknya udah puluhan tahun. Ya udah aku coba cari di YouTube bikin soft cookies, brownies, pie segala macem deh, pokoknya aku pelajarin. Terus oke, ini kayaknya bikin soft cookies sama brownies oke juga nih gitu. Terus aku bikin terus, coba aja setiap ke kantor, kan WFH seminggu sekali tuh. Iya. Ke kantor aku bawa, enak kan Nyobain jual ya. gitu. Akhirnya ya udah coba jualan, ngerintis pelan-pelan, terus mulai diperbesar lah, bikin konten di sosial media, terus kayak mulai pasang iklan dan segala macem, pasang di kayak Open PO gitu ya Kak? Tapi sebenarnya aku nggak mau open PO dari awal, karena aku takutnya malah jadi mut-mutan. Jadi aku benar-benar udah stok setiap hari, setiap pagi. Jadi biar kayak fresh limit gitu dong Kak? Iya, jadi wow. Karena aku takutnya kayak kalau open PO nanti besoknya enggak. Ya, Jadi kayak dia musiman ya. Jadi kayaknya harus dipaksa gitu. Jadi aku jualan terus sampai kok tiba-tiba laku. Aku bikin konten di TikTok. Makin rame lagi sampai ke seluruh Indonesia, malah customer Oh juga. iya. Awalnya cuma kayak Cuma di sekitar orang Depok, kita kenal. dulu kan di Depok kan. Oh, Depok. Sekitar Depok warga doang. Depok. Tiba-tiba customer luas gara-gara aku bikin konten. Udah mulai capek ngerjain sendirian pagi, karena aku juga sebenarnya ada kerjaan lain kan. Iya. Jadi Iya, aku karena- sembari kerja, udah capek banget ngeluh terus ke dia gitu kan. Capek. Oh, berarti- Jadi kalau dia Iya, sakit iya. mental, gue sakit kuping. I feel you mas sebagai laki-laki. Terus kayak ya udah seiring berjalannya waktu, karena aku ngerintis, kayaknya udah sayang juga nih. Aku juga udah alhamdulillah kan invest beli oven, upgrade Yeah. barang segala macam. Tapi keluarga makin agak komplain nih, rumah penuh Oh. banget. Kapal pecah nih. Ruang tamu jadi dapur gitu kan, udah nggak bisa terima tamu lagi, udah agak komplain nih keluarga. Terus keluh kesah ke dia, akhirnya ya udah aku join deh kata dia Wish. gitu. Jadi berawal dari, aduh ini kok apa ngeluh mulu ya? Cerita mulu, curhat mulu, aduh gimana ya cara kaburnya ya? Oh gitu. Itu intinya. Aku invest deh biar kamu ada yang produksi, terus nanti apa namanya ada yang bantu, jadi kamu ngeluhnya sama karyawan. Gitu, ternyata gitu niatnya. Ternyata pas akhirnya ketemu tempat, terus ada dapur produksi sendiri, makin lama bukannya makin berkurang malah makin sering. Sayang aku gini. Aduh, kenapa jadi makin banyak gitu kan? Jadi gitu. Strategi ya Kak? Awal kejeburnya tuh di situ. Awal kejeburnya. Pengennya kabur malah Malah makin dalam makin kita dalam. kejeburnya. Masuk. Tapi awalnya pas dia tawarin aku tolak dulu karena takut, karena masih pacaran kan. Nah, Tuh, iya. Jadi kayak Itu dia. aduh, ya. Kamu mau pelan-pelan ini ya, sok-sok menyeriuskan aku ya, mengikat aku ya. Jadi kayak seuzon gitu bahwa jangan-jangan dia pengen ngambil nih. Gitu loh, kayak aduh ngeri banget nih gitu kan. Cuma Nah berarti tuh Mbak Regi tadi Iya, kira-kira ngomong-ngomong Mbak takut Vina ya. kan bilangnya takut. Kak Vina Menurut Mbak Regi takut gimana? nih untuk mau mulai, berarti kan udah mulai serius ya nih untuk sama pacar juga. Tapi tadi salfok deh Sal, kayak kan biasanya kan kalau misalkan katanya cewek kalau misalkan curhat terus tuh kayak aku maunya didengar gitu loh. Tapi Karyat bisa masuk ke ngasih solusi gitu loh. Iya. Keren banget, masuknya tuh keren banget, menjadi hero itu keren banget loh. Iya. Manuvernya bagus. Walaupun niat di belakangnya tadi mau kabur. Ternyata. awalnya pas dia ngasih solusi ya aku debatin dulu. Pastilah. Kan awalnya cuma pengen cerita gitu. Kayak apa sih? Valid gitu. kan, Kak? Jadi kayak sosok penolong. Emang wanita Kena juga begitu ya. nih. Kena juga nih. tapi akhirnya Alhamdulillah dikasih jalannya yang baik gitu kan. bisa akhirnya mau mengikuti gitu, mau kayak Menerima "Yaudah deh, pinangan aku gimana tuh?" mau deh buka gitu, mau deh diterima Awalnya solusinya. debat-debat, tapi aku juga bingung kenapa dia bisa kekeh terus gitu ya. Nggak mau, aku nggak mau, terus kamu gini. Takutnya kayak ya gimana sih, di luaran sana kan ada case yang kayak pacar bisnis bareng terus malah kayak dianya takutnya ngambil gitu lah iya. ibaratnya lah ya gitu. Terus udah jadi suuzon gitu. Terus
dia ngejelasin terus gitu, enggak udah nggak apa-apa, kayak gini kita kalau ada karyawan kan lebih enak nanti produksinya segala macam dan Masuk nih, lain-lain. Mas Riyad. Masuk. Bagus, Mas. Keren. Terus dia juga bilang ya kalau misalnya kenapa-napa amit-amit putus. Iya, jadi Heeh. ya jadi boleh gue lanjutin ya, gue Iya. tambahin. Jadi waktu kenapa mau join Dizzy, pertama ya gue ngeliat Vinanya dulu sih. Orangnya nih bener-bener ambisius, perfeksionis. Jadi Dizzy tuh segitunya banget dia sama Dizzy Iya, gitu. iya, iya. Kayak bangun pagi jam 3 buat nyiapin cookies pagi-pagi biar freshly made kan. Habis itu buat konten apa segala macam, gue ngeliat kayaknya orang serius banget sama Ah, Dizzy. iya, iya. Gue kayaknya dia setiap cerita nggak, saya nggak mau di mana, sayang Dizzy tuh gini. Dizzy lagi. Iya, Makanya akhirnya gue invest karena gue ngeliat dia nih serius banget nih. Terus dia nanya nanti kalau misalnya, bukan dia sih, banyak orang yang nanya teman-teman kantor gitu-gitu. Kalau misalnya lu putus, lu kan masih pacaran, nanti lu gimana tuh gini bagi-bagi harta gono gininya? Gue bilang ya kalau gue kan invest, ya ibarat kata kalau misalnya invest ada Loss-nya. lossnya. Kalau misalnya gagal ya hitung-hitung investasi bodong lah gitu. Biasa sih bodong. Nah, tapi gue karena ngeliat Vinanya orang yang perfeksionis, ambisius, gue yakin sih sama Dizzy ini once bakal jadi besar. Karena pas itu juga udah banyak orang tuh yang wah enak banget Kak ini segala macem gitu. Berarti ini valid dari teman-teman ya, bukan dari Bener. pacar kan biasanya kayak saya cobain dong kayak enak gitu. Dan gue juga nagih sih setiap ini, sayang aku mau ini dong sayang gitu. Jadi biar nyobain gratis nantinya. Oh, tapi tunggu Mas Riyad sama Mbak Vina. Sebelum pada akhirnya tadi 2020 ya, ada Dizzy. Itu udah berapa lama pacaran tuh? Akhirnya kan berarti Mas berani untuk kesana, kan ada trust yang udah kebangun dulu dong sebelum-sebelumnya. Kita dari 2017 berarti 3 tahun. Oh udah 3 Udah tiga tahun. tahun. Ya cukup kuat lah ya bondnya antara Mbak Iya. Vina sama Mas Riyad. Soalnya ya nggak tahu ya, apa waktu itu udah minta ngomong kapan nih nikah, kapan gitu. Oh, iya, Kayaknya sih. serius gitu kali ya. Udah pernah lo ya? Ini serius Nah, mungkin aja cincin. Iya. Kan? Tunangan, aduh kayaknya masih ini deh gua. Yaudah mungkin ini kali investasi ini dulu ibaratnya gitu. Ngeloknya gitu. Ngeloknya pakai gitu, cincin, pakai bisnis. Bisnis. Bisa loh, jadi Tuh. tanpa cincin bisa dengan bisnis. Dicatat ya Iya. semuanya. Dicatat ya. Dicatat. Di sini kayak selain edukasi Kak Vina sharing-sharing gimana mengebangun karir, di sini ada menyelip Kak Riyad cerita tentang gimana caranya Oh, iya? sebagai lelaki PDKT gitu. PDKT. Biar dianggap PDKT serius. masuk gitu ya. Tapi thank you ya Mas Riyad, saya jadi belajar. Iya, apalagi Bertanya-tanya. setiap tahun tuh ditanya gitu terus. Sayang kapan kita nih ngomong ketemu orang tuh? Aduh. Tapi beda berapa tahun Kak? 1 tahun. Beda Oh, 1 tahun. Beda 1 tahun, ya mirip-mirip lah ya, seumuran-seumuran. Ya masih oke lah ya Mas ya. Jadi kalau tadi kan Kak Riyad ya ngelihat Kak Vina tuh ambisius, perfeksionis, Virgo ya Kak? Langsung gitu Aku lagi. Leo. Oh, Leo. Leo. Kayak udah Ya, ambisius, ya. perfeksionis tuh mirip Virgo gitu misalnya. Nah, itu kan pandangan dari dari Kak Riyad ke Kak Vina gitu ya. Pandangan Kak Vina ke Kak Riyad sebagai tadi kan bilangnya mau jadi inilah ya investor. Iya, kenapa akhirnya juga nge-push, ayo Mas, ini aku Mas. Jangan itu ya. Iya. Kode aja di Modenya itu, aduh butuh modal. Mas, kapan Mas? Kapan Mas? Kalau aku sih karena ngeliat karakter dia. Kalau aku kan Leo, dia Cancer ya. Oh. Lebih penenang. Iya, Orangnya lebih santai. Kalau ada apa-apa ya udah diomongin. Kayak lebih legowo gitu lah. Legowo. Jadi kayaknya untuk orang yang kayak aku nih yang kayak gitu kan, kayak semuanya tuh harus Menggebu-gebu gitu gitu ya. kan. Terus kayaknya aku butuh partner yang bisa nenangin juga gitu, yang bisa jadi apa ya? Jadi kayak apa-apa tuh nggak menggebu-gebu, bisa lebih santai, lebih ini slow ya. down gitu. Nah dia bisa kayak gitu, bisa ngimbangin hal kayak gitu. Jadi makanya kayaknya aku butuh sih. Oke, berarti tadi udah cerita ya awal mulanya Mas ya, akhirnya ada Dizzy Faji ya tadi ya, Dizzy Tapi kenapa Faji. sih namanya tuh Iya, kenapa namanya Dizzy Namanya Faji? Dizzy Miss Faji, aku suka The Beatles. Oh. Ada lagu namanya Dizzy Miss Lizzy, pas banget aku lagi dengerin gitu kan. Itu kan lagunya kayak dia tuh tergila-gila sama Miss Lizzy, saking tergila-gilanya gue Dizzy nih gitu. Oh, alah. Jadi aku pengennya kayak ya orang tuh kalau misalnya suka brownies kita tuh sampai tergila-gila, sampai Gila, sakit sampai- lah Iya, kalau iya, misalnya iya, iya, kalau iya, nggak iya. makan tuh aduh pusing, aku butuh brownies. keren, Addicted keren. tuh Iya, brownies ya gitu. gitu. Filosofi yang sangat keren sih. Keren itu Aku keren. aja lagi keplan, terus lagi ngerintis juga kayak belum ada nama kan, baru bikin kue. Ah, ini
aja dijadiin brandnya gitu. Udah dihakin belum nggak? Nanti kecolong. Oh, teh. Kita yang colong apa? Iya. Berarti nggak tahu ya Kak kalau tiba-tiba kecolong tuh karena siapa? Iya. Gitu ya. Bersanda ya, jangan, nggak boleh gitu. Jangan diambil ya. Jangan Langsung diambil. gitu. Oke, tadi nama Digifaji biar orang mungkin ini. Tapi kan dari dunia perfaji-fajian ini ya, kue kue yang apa sih kalau yang ada tuh yang terkenal yang pakai es krim juga modalnya. Iya, Ya kan iya, itu yang juga bom. faji ya kan, bom-bom Faji itu gitu. juga. Nah, gimana pandangan Mas Riyad juga Mbak Vina nih terhadap kompetitor-kompetitor? Apa sih Ya, diferensiasi lagi- produknya gitu Lagi kan? banyak gitu nggak sih Kak yang kayak viral-viral? Karena tuh kayak instan instan jualan gitu ya buat perempuan rata-rata. Ya udah kita jualan kue aja deh. Kebetulan gue suka baking kayak gitu kan akhirnya bikin juga kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk di dunia bisnis apalagi F&B terus di dessert ya, justru kita di baliknya tuh kita temenan juga gitu sama sesama penjual kue brownies dan segala macam, kita suka sharing segala macam gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak compete dan gimana nih kita bersaing biar paling atas, sebenarnya lebih kayak nguatin karakter dari brand kita aja sih gitu. Makanya kan setiap brand kalau yang tadi viral sama brand kita sama brand lain itu tuh sebenarnya ada ciri khasnya masing-masing. Kalau dilihat ya dari karakter personanya, dari cara kita sajiinnya, makanannya, teksturnya mungkin sama-sama Faji brownies, tapi mungkin kayak ketebalannya atau kelengketannya tuh beda-beda gitu, bahan bakunya gitu. Jadi menurut aku sih sebenarnya aku nggak pernah terlalu musingin kompetitor gitu. Yang penting kalau misalnya ada tren baru nih sekarang pistachio gitu kan, apa ya kita mau nggak mau harus following the trends juga sih gitu, mau nggak mau gitu kan, karena kalau nggak kita bisa ketinggalan gitu aja. Tapi kalau ngelihat brand lain ya kita anggapnya sebagai ya udah kalau kita jualan Faji brownies sendiri malah nggak seru gitu. Dan kita juga percaya sih setiap jualan tuh punya marketnya sendiri-sendiri gitu. Dan kita percaya juga sama produk yang kita jual, kita yakin produk kita tuh bagus gitu sih. Dan kita punya Kak Vina sebagai personal brand. Yes, iya benar. Yang udah candu kan orang-orang kalau misalnya dengar halo dessert, wah itu Oh ya. iya, sebutannya gitu ya. Halo Iya, dessert. dessert. Kenapa dessert? Dessert tuh sapaan kita buat para pencinta Dizzy. Gitu. Oh, dessert. Dessert. Iya. Dessert jadi dari Dizzy yang suka. menarik ya. Dizzy yang suka Berhubungan makan sama dessert. dessert juga gitu. Berarti nggak terlalu memusingkan kompetitor ya, Mas? Iya walaupun mungkin agak pusing sih. Kadang tapi, kalau ada tapi Ada tetap itu beberapa malah kali buat kita motivasi buat cari solusi strategi baru nih gimana. Justru kompetitor tuh bikin yang makin macu untuk kayak, kita mau inovasi apa nih, kita mau keep up apa nih gitu ya. Iya, Tapi ciri khas dari Dizzy tuh apa nih Kak? Kalau misalnya sebenarnya kita dari persona karakter kita sih gitu, karena kita tuh personal banget ke customer. Kayak kita nge-treat customer tuh bukan kayak customer aja gitu, kita benar-benar nganggep mereka itu kayak teman lah gitu. Message-nya kita selalu balas seperti teman. Kalau misalnya ngechat di situ bukan kayak lagi chat di all shop biasa gitu. Terus kayak kita juga selalu mengedepankan bahan kualitas dari bahan baku kita juga kan. Mungkin dari naiknya bahan baku ini kita tetap mempertahankan bahan baku yang kita pakai dari awal kita rilis gitu. Jadi orang-orang tuh biasanya akan terasa banget ini Dizzy tuh konsisten banget. Jadi konsistensi dari produknya, terus juga dari cara aku ngebawain bikin konten di Dizzy yang kayak aku lebih cerita behind the scenes dari Dizzy itu seperti apa. Nah, menurut aku itu yang bikin orang jadi kayak tertarik dan merasa dekat dengan Dizzy gitu. Kayak gitu sih. Oke, nah sebelumnya kita kan masuk ke dalam pembahasan engagement customer ya, Kak Vina sama Mas Riyad. Tadi kan kalau kita dengar kalau dari Dizzy ini kan kompetitor itu kayak teman juga gitu kan, nggak benar-benar memusingkan kompetitor, cuman pasti ada dong kompetitor yang ngeliat kayak ada Dizzy ini bakal jadi pengacau pasar gua nih kayak gitu. Nah ada nggak cerita-cerita kayak kompetitor itu yang meracau ke market strateginya Dizzy atau target marketnya Dizzy? Atau kayak malah ngikutin banget. Iya, atau malah ngikutin banget Oke, kayak gitu. nya tuh kayaknya penuh makna. Ngikutin pernah ada. Pernah ada. Cuman untungnya kalau ngikutin tuh berada di luar pulau, tapi maksudnya ya kalau kita sih kalau mereka ngikutin pasti orang yang nonton juga tahu lah siapa yang lebih otentik gitu kan. Dan kita tuh percaya konten yang kita buat itu kalau organik dan otentik
ya pasti bakal dipercaya sama orang yang nontonnya sih gitu. Dulu sih pernah ada brandnya lumayan besar gitu, bikin konten bener-bener skripnya persis banget kayak di Zinga di Oh iya. kan. Dulu ya zaman-zaman masih baru, ego aku tinggi kan, aku up di konten tapi aku nggak sebutin brandnya. Cuma kayaknya lama-lama Capek sendiri atau gimana? Kayaknya nggak perlu ditanggepin deh, anggap aja kita kayak Iya. oh berarti mereka belajar dari kita, oh berarti kita bermanfaat buat orang lain gitu. Melihat Cuma, sisi positif ya. cuma kalau misalnya emang tirunya sampai benar-benar nggak diubah sama Plek-ketiplek sekali, ya. paling ya sekarang lebih ketegor gitu. Oh. Pernah Mungkin kita next, DM ya, kita DM. mungkin next lebih nggak apa-apa, kontennya sama tapi kata-katanya, kalimatnya lebih dimainin lagi. Karena kan pasti capek kan Kak kayak Iya. untuk bisa bikin konten, bikin kata-kata, skrip, take video, terus tiba-tiba orang ngelihat cuman kayak mau kayak gini udah plek-ketiplek gitu loh. gitu kan. Padahal tuh Berarti- brand gede juga Kak. Yang Lumayan. itu brand gede udah dari lama gitu. Cuman kadang nih ada kekhawatiran gitu juga nggak Mas Riyad sama Mbak Vina. Kalau tadi kan brand gede nih yang plek-ketiplek sadur lah ya atau copy paste misalkan. Sadur tuh apa ya? Iya copy paste, makanya saya benerin. Tadi dikasih keterangan Iya lanjutan. langsung itu langsung. Sadur tuh apa ya? Nah, itu pada akhirnya audiens itu lebih trust ke yang gede karena mungkin kan mereka udah punya Iya. pasarnya gitu kan. Ada nggak kekhawatiran seperti itu? Awalnya iya, tapi ternyata di kontennya dia, di komennya kok kayak kontennya banyak kayak gitu. Aku Emang- yang juga jadi nggak enak. Ya, kok jadi orang pada tahu ya gitu. Aku takutnya kayak ini Disuruh apa sih, atau tengil apa gitu. banget gitu, small business gitu kayak. Iya. Takutnya kan kayak gitu kan. Jadi ya udah next lebih The power of ini. Apa? Plus 62 warga plus Iya. 62. Ush, itulah. Plus Itulah. Makanya intinya kalau kitanya otentik sih pasti orang juga bakal Orang tahu tahu. sih ya, siapa nih yang lebih Ya, yang duluan ya. gitu. Iya, menarik sih bahas kompetitor ya. Tapi tadi Dika ngomong kalau misalkan jadi kan tadi ngomongin keunikan dari Dizzy Faji. Jadi ternyata kan keunikan dari suatu produk itu nggak harus melulu dari makanannya, dari produknya. Kayak tadi kan Kak Vina cerita kita tuh engagement ke konsumen kita itu tuh personal banget gitu kan. Kak. Pernah nggak sih Kak saking personalnya ini kayak temen jadi keterlaluan nih. Pernah Jadi banget kok banyak. nyebelin nih gitu. karena pernah sih satu kayak misalnya kita udah bilang nih untuk hari ini karena lagi overload kita nggak bisa request jam, oh udah setuju, oke, payment dan gitu kan. Terus kita akan info kalau misalnya pesanannya udah mau dikirim gitu kan. Jadi pesanannya tuh baru bisa dikirim jam 4, terus kita info jam 3 kan nanti udah bisa di pick up sekitar jam 4 ya. Oke gitu. Jam 4 hujan lebat, pengirimannya dari Tangerang ke Jakarta Utara lah gitu. Hujan lebat, badai segala macem, terus dia marah-marah gitu. Marah-marah karena hujan lebat. Ya, kenapa baru dikirim jam 4? Udah tahu jam 4 itu kalau sore itu biasanya hujan. Anda? Terus Kalah BMKG. kita bingung nih, terus yaudah kita menyarankan mungkin pakai kurir mobil Kak, biar bisa tetap dikirim di sekarang juga gitu. Ya udah bayarin ongkosnya gitu. Oh iya. Udah kita jelasin, nggak bisa dong kita lawan kan. Iya. Kita tetap kayak kasih solusi, kita iyain tapi kita nggak ini ya, nggak kita tanggung ongkosnya karena rugi juga dari Karawaci ke Jakarta Jakarta Utara gitu kan, kita Iya, yang iya, tanggung iya. ongkosnya. Cuma lama-lama ya udah dia kayak ya udah tunggu reda gitu kan. Yang penting ya kalau ada kayak gitu kita nggak pernah omelin balik. Iya, kita customer tetap sih. menganggap sih ya kayak temen yang nyeleneh aja. Karena kayak berantem sama kakak lah gitu. Berantem sama kakak. abang sendiri Iya. gitu kan. Pernah juga kan waktu itu ada customer emang udah biasa rutin beli kan. Sampai kita tuh nyapanya, "Halo Kak, mau pesan yang kayak kemarin lagi." gitu. Oh iya. Oh iya Biar boleh lebih boleh. personal ya. Oh iya boleh Kak, nanti aku pesannya gini ya. Ke alamat yang biasa ya. Oke. Terus dia balas, "Kak, oke Kak, pembayaran segini, totalnya segini ya Kak. Mohon ditransfer nanti kita proses pesanannya." Terus dia bilang, "Oke Kak, tapi kalau aku ketiduran tolong diproses dulu ya Kak." Oke. Terus kita nungguin kan kok nggak ditransfer nih orang. Tapi orang yang biasa beli, rumahnya deket lagi. Udahlah kita proses aja. Bener banget tuh pas kayak 2 jam berikutnya terus dia bangun, "Kak, sorry aku ketiduran. Udah dibuat belum ya?" "Udah kok Kak, ini aku transfer." "Oh ya udah ini kita kirim ya." Karena ya udah kebangun trustnya juga kan karena kita percaya tuh dia customer yang loyal sama Dizzy, ya udah kita buatin gitu. Di
cerita-cerita itu kan yang nyebelin-nyebelinnya nih. Ya, atau pernah dapat order fiktif kah? Kan pernah ramai itu kan order fiktif Itu atau tuh apa gimana ya sih? kan? Tapi tuh order fiktif tuh gimana sih, Kak? Iya. Oke, Aku jadi masih ini nggak tuh ngerti. lagi ramai Baru banget nih ya. Baru Jadi kejadian beberapa minggu lalu ya. Jadi baru. emang tiba-tiba ada yang order hampers ya. Jadi pesannya kurang lebih 100 dikirim dalam 3 hari berturut-turut gitu. Jadi kayak sehari 30, 40 gitu kan gitu. Jadi Total kayak 100. oh kita udah seneng dong gitu kan. Karena apalagi Kalau itu wah kecil duit kan. nih duit nih. 30, 40 oke gitu kan. Dia udah bilang tapi budget saya segini. Oh ya udah kita karena pesannya Sesuaikan ya. banyak ya kita bisa kasih diskon gitu kan. So yes. Terus tiba-tiba saya bisa telepon nggak? Kayak pas telepon, suaranya mencurigakan nih, karena kayak biasa-biasa penipuan Iya, gitu iya, kan. iya. Orang-orang penipu gimana sih, biasanya sama semua kan. Terus dia minta bayarnya COD. langsung di sana COD. Wah pesan banyak nggak bisa dong, at least Iya. Ada DP DP, dulu. iya. Benar. Terus kemarin nih yang ngomong. Dia nelpon minta dikirim ke sini terus tapi meyakinkannya atau enggak ya udah deh Mas saya ngambil ke sana nih. Wah ini beneran serius nih kalau gitu kan. Tapi pembayarannya gimana Mas? Pembayarannya tapi saya di hari ketiga ya pas semuanya udah waduh nggak bisa Mas kalau kayak gitu. Saya bilang gue bilang gitu kan. Saya bilang nih gue bilang gitu nggak bisa Mas kalau kayak gitu. Kalau mau pembayaran lu DP ntar kita kirim deh semuanya barang-barangnya. Wah nggak bisa Mas gini. Akhirnya dia ngomong sebut instansi pemerintah mana kan. Nah, Terus Oke, siap. ya kita juga pura-pura aja belaga bego. Oh di mana Mas? Kebetulan saya ada teman di situ jadi saya bisa nitipin makanannya ke situ. Oh siapa nama temannya? Si ini. Oh oke deh Mas kalau memang nggak bisa udah saya nggak jadi deh Mas pesan. Loh, gitu. Jadi di situ Panik kocak. Dia bilangnya apa? Pengen COD karena katanya sekarang peraturannya tuh nggak boleh transfer gitu karena takut ada pemerintah. penyelewengan dana gitu Pokoknya kan. set lah ya. Iya. Ini mah ternyata pas kita lagi searching banyak banget penipuan seperti itu. Bahkan kemarin juga ada business owner small business juga yang kena gitu, yang udah bikin 100. Oh, tapi dia udah Iya. bikin. Kalau kakak kemarin belum sempat. Belum, sempet masih ya. nego. Masih nego. Saya Cuman nunggu minimal kalau misalnya mau kayak gitu mau cash datang emang bayar cash DP ya. Bener, harus DP. Jangan mau deh kalau nggak DP kecuali Iya, iya. bener-bener kalian tahu si orang itu. Orangnya ya. Kalau dilihat-lihat ya, ini customer Gizi ini orang-orang yang jauh pandangan ke depan. Jauh pandangan ke Iya, depan. tadi Visioner. bisa bilang, "Lo kenapa pesennya jam 4? Jam 4 biasanya hujan." tahu, Kamu iya. pikir kita siapa? Udah tahu biasanya hujan kayak kalah BMKG gitu loh. Terus tadi dia tahu dia mau tidur itu menarik sih ya masih banyak. Bener-bener makanya ketiduran ya? unik sih orang-orang. Tapi ada kan kita tadi udah bahas ups and downs gitu kan. Nah, apa sih kan kalau ups dari tadi banyak downs-nya tuh dari mulai merintis di bawah. Ups nih achievement paling besar dari Dizzy apa yang udah pernah didapat sejauh ini? Kalau- Dari 5 tahun kan berarti ya Iya. kurang lebih ya. Iya. Sebenarnya kalau di flashback, aku menganggap setiap tahun itu achievement buat aku sih, buat kita ya, buat di sini Swaji. Karena kayaknya kita, karena dari nol banget kan, bener-bener dari oven kecil banget, terus kita setiap tahun ada yang di-upgrade dari alat gitu kan, terus karyawan, sistem kita juga kan gitu kan. Jadi menurut aku itu achievement sih, karena mungkin dari tampak luar terlihatnya bukan itu Sesuatu bukan yang sesuatu besar. tapi menurut aku karena kita ada perjuangannya di situ, jadi setiap tahun menurut aku Ya. Jadi itu emang baby achievement. steps ya. Kayak gini nih, kayak prosesnya. contoh kita bisa pergi datang ke sini, Wis. terus ya kita diundang ini salah satu achievement juga buat kita sih. Dan sambil kita ke sini, bisnis juga bisa sambil Tetap running. jalan. Nah itu Iya, juga iya, satu iya. Udah achievement punya sih. tim ya? Iya. Awalnya padahal Kak Vina sendiri ya? Bener, jadi nggak bisa kita produksi kalau aku sama Kak Vina lagi nggak di kitchen. Tapi sekarang kita udah bisa pergi atau bisa kemana-mana. Tapi kitchen tetap tapi jalan. Berarti kalian Tetap sekarang ngebul. udah ini ya, udah full bantuin juga ya? Betul, Bantuin aku di udah. kitchen juga? Di kitchen juga tapi yang nyomot-nyomot aja sih. Sering sekali itu. Iya, jadi sering banget kan kita kalau misalnya kayak mau lebaran nih ada R&D untuk menu lebaran. Nah kalau R&D itu aku paling suka karena pasti nggak bakal habis nih nah, gitu. Kalau misalnya kita baru datang kan kita datangnya agak telat tapi pulangnya selalu paling terakhir kan. Pas datang tiba-tiba udah wangi kue. Astagfirullahaladzim. Datang udah cobaan pertama aja. Nih. Nah, apa pahalanya lebih ya, banyak kalau gitu. Bener, pahalanya lebih banyak mas, bagus mas, alhamdulillah ya. Berarti awal mulanya, tapi nih Kak, awal mulanya bisa jadi full time nih, ikut ke Dizzy tuh gimana tuh Kak? Berarti Kak Vina sekarang juga udah full time ya Kak? Iya, aku udah full time. Jadi awalnya kalau aku duluan kan yang full time kan, udah nggak kepegang sih karena ini
kita buka-bukaan aja deh. Woi. Asik, seru nih. Khusus di podcast ini. Khusus di Obrol warung pecel. Iya, di warung pecel ini. Karena waktu aku 2022, jadi kan awalnya aku pernah kerja lintas negara. Jadi dari rumah tapi kantornya di US itu masih bisa kepegang karena aku masih bisa kerja dari kitchen kan. Terus resign pindah ke kantor WFO lah di Jakarta gitu kan. Oke, di Jakarta menurut aku karena aku mikirnya kayak udah bisa dilepas lah, ini karyawan-karyawan udah pada pintar, udah bisa dilepas. Tapi pas aku udah fokus lagi kerja, kok omset 1 bulan itu kayak 1 minggu. Bener-bener tiba-tiba lama-lama menurun sampai ke omset dalam 1 bulan itu 1 minggu. Wah, ini nggak bisa sih. Jadi kayak gaji aku cuma buat ngegaji karyawan nombok terus ini lama-lama nggak bisa. Jadi kayak udah ngobrol juga, discuss ke Riyad gitu kan, discuss ke orang tua. Kayaknya harus full time deh karena aku mikirnya juga teman kan juga ada yang bisnis kan, udah kasih saran lah. Ini kayak lo tuh ngejalanin bisnis ini pakai duit yang udah lo cari sampai Yang tidur susah pun lah kurang ya. gitu kan gitu. Terus masa lo nggak mau perjuangin itu sih, lo malah perjuangin usaha orang lain kan ibaratnya. Iya. Benar juga. Duit yang udah lo keluarin kan lo tinggal aja gitu, yang lo udah bangun gitu kan pakai air mata dan segala macam. Wah, iya juga sih gitu. Terus akhirnya setelah merenung ya udah memutuskan untuk resign dan fokus ke bisnis gitu kan. Tapi dia masih jadi masih kerja gitu masih kan. kerja. Sampai tahun depan dia ikutan resign. Iya. Itu juga depannya. Tapi itu udah investor, Mas. Udah investor dari 2021. 2021. Oh, Jadi 2020 dia join 2021. Terus join 2021. Full time-nya. Full time-nya di 2023 ya? Oh, full 2023. time-nya 2023. Kalau Mas Red gimana ceritanya biar jadi full time tadi itu? Sama sih, kurang lebih konsultasi dulu sama dia nih. Kan karena mau nikah kan. Mau nikah, keuangan harus kita obrolin dulu nih biar nggak ada cekcok di kedepan harinya. Sayang, aku gini gimana menurut kamu? Ya terserah kamu. Terserah. Cuman kan belajar dari pengalaman ya, kita ngobrol tuh jadi jarang banget waktu misalnya di karena aku kerja, aku keluar kota mungkin Sabtu Minggu juga gak ketemu, padahal waktunya tuh kita meetingnya tuh Sabtu Minggu doang. Waktu aku kerja ya. Tapi karena aku dulu kerja juga jadi pergi ke luar kota dan segala macam, jadi nggak ketemu tuh. Akhirnya ya konsultasi sama dia. Ya kalau kita mau mulai bareng-bareng ya udah, aku sih nggak apa-apa, masalah uang bisa kita cari gitu. Ya udah dia meyakinkan, akhirnya ya udah. Akhirnya 100% yakin resign gitu. 100% resign. Sekarang sampai sekarang full time bareng-bareng gitu. Walaupun dia ditentang dulu. Kalau orang tua aku tipe yang sebenarnya cuma kayak yakin, ada yakin gitu, tapi mama sih support gitu. Cuma kalau dia lumayan ditentang nih. Karena mungkin mindset orang tua zaman dulu lah ya. Kalau kerja tuh lebih pasti. Betul. Terus apalagi di kantoran gitu ya. gaji tiap bulan udah pasti. Kalau usaha kamu besok juga belum tentu berjalan lagi gitu. Apalagi Terus masih merintis dari awal banget ya. sambil usaha sambil kerja emang nggak bisa. Nah sebenarnya jawab yang kayak gitu sih yang pengen gue jawab juga sih, kayak sebenarnya tuh kayak gitu nggak bisa sebenarnya. Usaha sambil kerja, jadi fokusnya kebagi dan kalian nggak 100% di dua-duanya bahkan ya. Di dua-duanya jadi setengah-setengah gitu. Kerjanya juga jadi setengah-setengah, mikirin usaha, di usahanya mikirin kerjaan. Jadi nggak full lah gitu ya. nggak fokus. Untuk orang tua Karyat berbangga loh ada di sini, bisa ada di podcast ini. Coba ditanda dulu mama papa. Ini juga sebagai ajang pembuktian sih buat ke orang tua bahwa di sini bisa loh menghidupi kita berdua nanti. Keren. Siapa tuh menginspirasi para couples di luar sana kan yang mau membangun bisnis juga. Waktu akhirnya resign itu belum nikah tuh, Mas? Belum nikah tapi udah persiapan. Enggak, tahun depannya, tapi udah ada omongan lah. Udah omongan. Udah mau pertemuan keluarga lah gitu. Bener. Makanya itu mungkin yang dikhawatirkan juga kali ya. Iya, sama orang tua. Tapi untuk restunya lah ya. alhamdulillahnya sih banyak banget waktu pas kita nikah, pemasukan buat nikahnya tuh dari Dizzy juga. Jadi itu dibantu rezekinya dari Dizzy. Thanks to Dizzy. Akhirnya sampai souvenirnya pun dari Dizzy. Souvenirnya apa tuh pengen wedding, pengen pakai souvenir. Bisa loh ya. Udah ada testimoni langsung, sudah pernah diperhatikan langsung gitu. Cuman nih Re, apa gue agak
penasaran. Kenapa tuh? Kalau tadi kan ini buat kita yang single ini ya. Iya. Kalau Ketahuan kan? kalau tadi kan katanya kalau pacaran tuh hampir nggak ngobrol ya kan. Terus Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Pada akhirnya ketemu cuman bahas kerjaan ya kan, meeting tadi. Gimana tuh? Akhirnya bisa maintain relationship-nya, hubungannya sampai akhirnya ya udah menikah gitu kan. Putusnya tuh bukan putus mengakhiri tapi putus pacarannya untuk menikah gitu. Kalau dulu sih emang kita curi-curi aja, curi-curi waktu gitu kan. Jadi kayak seenggaknya dulu ketemu 2 minggu sekali lah, ketemu 2 minggu sekali karena dia sibuk banget kan, kayak meeting-meetingnya tuh banyak banget lah dia di weekend gitu kan. Jadi kayak seenggaknya 2 minggu sekali itu ketemu, terus kita curi-curi waktu. Jadi misalnya hari Minggu kita ketemu, oke, jam pagi sampai siang udah kita pagi atau sore lah biasanya ngomongin bisnis, terus malamnya udah kemana makan bareng dan lain-lain. Dan emang itu perlu kesabaran juga gitu, karena emang kalau dipikir-pikir dulu jarang banget punya waktu ngobrol berdua gitu, karena sehari-hari juga kita kalau udah kerja masing-masing kita jarang kontakan juga. Aku juga tipe yang kalau kerja nggak suka chatting gitu, apalagi aku bukan tipe yang fokus chatting ya. kan gitu. Jadi kayak emang kita jarang banget komunikasinya yang kayak nggak yang intens banget gitu, tapi malam biasanya diusahain seenggaknya teleponan. Setiap hari tuh? Seenggaknya 30 menit aja gitu kan. Tapi setiap hari? Hampir. Oh, Kalau misalnya hampir. sama-sama nggak Walaupun ketemu. agak, waduh, telepon mulu nih. Padahal chatting dari tadi chatting. Dari pagi chatting kok malam nelpon lagi. Dari bawah sama lagi. Buat mempertegas ya Mas. Gitu. Tapi thanks to Dizzy juga sih. Jadi kalau kita lagi berantem, malah yang bikin baikan tuh gara-gara Dizzy. Ngomongin mau nggak Dizzy. mau ya. Mau nggak mau. Iya. Kalau Lagi dulu berantem kan lagi, egonya tinggi banget gitu kan, kayak susah ketemunya. Tapi pas gara-gara bisnis, dia mau nggak mau kita ketemu, lama-lama ya udah jadi ngobrolin. Diem-dieman, terus ada karyawan yang diinfo di grup, Pak, Bu, ini kayak gini. Jadi Oh, ngobrol. salah satu duluan nih pasti ngechat nih. Sayang, ini gimana nih gini. Tadi mana aja lu kalau ngechat ya gitu. Terus menarik kayak gitu ya. Berarti ya thanks to Dizzy udah kayak Betul. Malika. Yes. Anak sendiri ya. Sendiri. Iya. Makanya kalau kita kan nikah baru 6 bulan kan, kalau ditanya Oh, baru ya, Kak? Selamat loh. Oh, Ya iya, kan? iya. Semoga Masih semoga pasangan warma-warma. anget-anget Iya. Masih hangat tapi udah berapa lama kita? Total Pacaran 8 tahun total. 8 tahun. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya abis nikah terus kan biasa lah ada omongan kapan punya anak, kapan hamil. Oh. Kita sudah punya anak. Punya anak. dari sebelum terikat kita sudah punya anak gitu. Jadi Bener, anaknya bener. bukan pokoknya ya. Anaknya yang nyariin duit ya. Bener. Anaknya yang menghasilkan duit. Anaknya yang menghasilkan duit. Jangan sampai eksploitasi aja ya Mas ya. Waduh. Nah, tapi tadi kan kita bicara tentang menghasilkan duit nih Mas. Siapa sih kalau boleh tahu spill nih yang mengatur keuangannya? Spill the tea. Spill the tea. Mengatur keuangan dia sih. Mas, Iya, ya sebenarnya kok agak mengganggu kodrat laki-laki? Karena dia Di bisnis mungkin nih. karena dia tuh lebih bisa pintar ngitung. Aku agak boros gitu. Aku kayaknya kalau ada sesuatu kayaknya harus deh dibeli gini, tapi dia bisa see. nahan. Jadi tuh kalau di keuangan di Dizzy dia ngatur, bisa banget ngatur gitu oke. kayak tunda dulu gini. Sedangkan aku tuh tipe yang kayak nggak bisa, ini harus Ini sekarang. harus gitu sekarang. kan. Tapi dia bisa lah menahan itu, makanya sejak ada dia juga keuangan bisnis juga lumayan teratur gitu kan. Rumah tangga pun sebenarnya juga dia. Oh iya. ya Aku paling mungkin cuma kayak uang makan aja, uang jadi bulanan apa gitu. keturunan dari orang tua kan orang tua. Minang. Kalau di usaha tuh kayak kayaknya itu nggak penting deh sayang, itu nggak usah deh, coret aja deh nggak usah. Kayak misalnya mau sewa influencer atau segala macam, terus kita belajar dari sebelumnya kayaknya kamu lebih cocok deh aku bayar gratis kayaknya lebih naik, lebih organik deh nih, kita lebih oke. Jadi yaudah itu dikesampingkan, marketing yang lain apa nih yang bisa kita bangun, oh yaudah mungkin yang ini, kalau yang nggak penting-penting kita bisa hold dulu gitu-gitu sih. Bener-bener. Soalnya dia agak FOMO sih. Jadi dicatat ya teman-teman semuanya, di balik pasangan yang FOMO harus ada laki-laki yang bisa menahan semuanya. Menahan semuanya tuh. Betul. Karena kan biasanya kan, apalagi kalau udah nikah tuh uang istri, uang suami, uang istri. Oke, tadi
Ternyata Mas Riyad. Riyad orang Padang ya? Padang Betul. juga. Ini juga loh sama Ternyata ya. sama kita Mas, kita sama. Ah. Bisnis Padang semuanya itu precise. kan singkatan dari pandai berdagang. Baru tahu nih, baru tahu nih. Makanya Dizzy berhasil dan semakin berkembang. Amin. Hebat loh. Siap. Nah, Mas, Mbak, tadi udah kita tahu juga Menteri Keuangannya, berarti kan setidaknya untuk cash flow masuk, cash in, cash out gitu udah jelas ya. Apa sih target besarnya ke depannya nih di Dizzy? Mau diapain nih kira-kira Dizzy dalam beberapa tahun ke depan? Jadi Betul. memang target kita buka offline store di Jakarta karena emang customer kita banyak banget di Jakarta. Terus ya hopefully bisa sampai Bali lah. Oh, Bali. Pengennya ya. sih di kota-kota besar kita udah muncul gitu. Walaupun saat ini kita juga udah bisa kirim ke seluruh Indonesia ya. Iya. Tapi pengennya kan kalau ada offline store lebih enak gitu. Lebih cepet customer dapetin produk kita. Berarti sejauh ini masih online ya? Masih. Sejauh ini Online masih via apa online. aja tuh Mas? Mbak? Semua platform semua sih kita ada. e-commerce. Semua ada. e-commerce ada. Shopee, Tokped gitu. Shopee, Tokped, TikTok Shop. Oh, udah Terus semua Instagram, platform. WhatsApp, Gojek, Grab. Oh, menarik ya. Udah ke mana-mana banyak nih ya, udah Udah bisa. banyak sih, Red. Berarti ya itu tadi ya, kayak emang tiap hari tuh nge-stok ya. Jadi bisa langsung beli, nggak harus yang PO gitu ya. Kadang kan sweet tooth ya anaknya ya. Kayak sweet tooth banget nih Kak aku nih. Kayak kalau misalnya lagi tiba-tiba pingin kayak pingin cookies gitu. Terus Iya. kayak ngeliat-ngeliat di Instagram kan banyak juga kan ya small business gitu. Cuman kayak aduh harus PO. Jadi kayak maunya sekarang. Betul. Nah, aku menghindari itu sebenarnya. Oke, makanya jadi all platform tuh bisa langsung dibeli. Oke, jadi bisa langsung dibeli untuk buka puasa. Untuk betul. yang manis-manis gitu. Oke, berarti ini obrolannya seru Seru banget ya, banget, Sal. seru banget tentang bisnis. Gak salah ya kan. Nggak Jadi kan salah. kepo nih. Benar. Udah dapat pelajaran kan gimana caranya gak ditinggal untuk bisa fokus karir doang gitu ya. Itu dia. Banyak Iya, iya, insight-insight yang bisa kita ambil nih. Nah, jadi kalau misalnya buat kalian yang emang para small business, pingin merantau bisnis juga bisa juga nih pencontoh dari Kavina sama Karyat juga. Walaupun ya pembahasan tadi ini daging banget. Bisnis apa gimana Cookies awal banget ya, ya. cookies ya. Mulai dari berdiri sampai akhirnya sekarang gitu kan. Target tadi ke depannya seperti apa. Tapi kita nggak cukup aja sih cuman bahas bisnis ya. Kayak kita juga perlu tahu nih geser ke topik-topik yang lebih santai. Tadi kan mungkin udah ke-spill dikit lah ya. Gimana sih hubungan-hubungan yang terjadi di dalam Pasangan ini. ya di dalam bisnis ini kan biar kita tahu nih dinamika yang sebenarnya dihadapi Mbak Vina juga Mas Riyad gini dalam menjalankan bisnis tapi juga tetap bisa maintain hubungannya tuh tadi sampai 8 tahun lagi kan. Jadi kita juga demi tahu nih dinamika itu kita lemesin dulu kali ya. Kita lemesin, kita tes, kita lihat 8 nih? tahun 8 cukup kuat tahun nggak bond yang totalnya. terbangun. Iya enggak sih? Langsung kita 8 tes tahun. gitu. Tapi 8 disclaimer tahun. akan mempererat atau abis dari sini pulangnya masing-masing nih. Itulah. Tapi sebenarnya angkanya bagus, 8. Tidak pernah putus. Oh yes. Keren. Infinite ya. Jadi kalau gitu Oke. langsung aja kita Langsung main. put your shoes up. Nah oke, jadi di games Put Your Shoes Up ini nih Kak, kayaknya udah familiar atau gimana nih? Jadi nanti dari aku dan dari Aksal Yes. itu bakal ngasih pertanyaan nih. Basic-basic aja, misalkan siapa di sini yang lebih sering bangun pagi gitu. Yes. Nah, nanti diangkat tuh sepatunya Kak. Misalkan yang suka bangun pagi, Kavina gitu kan harus baking gitu ya. Jadi nanti kita lihat nih kekompakannya apakah Kavina dan Karyat dua-duanya ngangkat sepatu punya Kavina gitu. Oke, Jadi kita oke. tuker-tukeran sepatu ya Kak. Oke. Bakal kayak gitu. Ntar kita ngetes apakah selama 8 tahun mempererat Sudah tahu satu sama lain. sudah tahu satu sama lain Yes. gitu kan. Kita akan lihat di games Put Your Shoes Up. Oke, jadi kita coba kasih lihat dulu ya nih Sal ya. Kayak Iya. coba sepatunya Kavina tuh yang mana? Oke, Oh, sepatunya oke. Karyat. Oke, bisa sama-sama putih tapi berbeda. Yes, putihnya ada yang broken white dan emang white. Ya kan mana yang cewek, mana yang cowok kayaknya nih. Oke, kalau gitu udah siap nih ya Kak ya? Udah siap? Siap ya. Siap ya. Oke. Kita mulai. Langsung yang pertama Regi. Pertanyaan pertama ya. Siapa yang lebih sering nyuruh-nyuruh satu sama lain? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 2, 3. Ternyata. Sama. Oke, satu poin. Satu ya. Ternyata yang lebih sering nyuruh satu sama lain Kavina. nih. Kavina ya. Yes. Oke, siap. Yang kedua, siapa yang lebih sering bilang 5 menit lagi, tapi akhirnya molornya sejam? Oke, siap. 1, 2, 3.
Masih sama. Biasanya tuh cewek loh, Kak. Biasanya cewek Tapi loh, nih, Mas Rian. bisa Karya tuh kenapa tuh, Kak? Ngalah aja. Wah. Padahal ya. Iya. 50-50 lah ya. 50-50 ya. Siapa yang paling sering ngomong gak usah beli itu dulu, hemat, tapi akhirnya beli barang sendiri juga. Ya, hitungan ketiga. Udah 1, bagus. 2, 3. Oh ternyata itu. Ternyata Ternyata loh. itu strategi. Hemat dulu aja. Dulu aja. Pertanyaannya udah Dia ada bagus, proyekan dihitung-hitungin. lain ternyata. Tapi ujung-ujungnya Ujung-ujungnya. Ujungnya buat sendiri ya. juga gitu kan. Oke, lanjut lagi Regi. Siapa yang paling drama Aduh. kalau lagi sakit? Sakit dikit aja tuh kayak, aduh, kayak aku sakit gitu. Sakit. Siapa nih ya? Siap-siap ya. Ya, 1, 2, 3. Oh, kok beda nih? Beda nih. Akhirnya nih. Ada penjelasannya. Apa Oke, nih penjelasannya? biasanya gimana nih? Dia kalau demam kayak mau mati. Gitu. Sayang, kamu bisa ya semuanya sendiri, kamu harus. Oh, udah ada kayak semacam kata-kata terakhir ya. Maafin aku ya, maafin aku gitu. Kavina. Kalau aku emang agak lemah aja sih, Agak kepentok lemah. dikit gitu. Oh. Gitu kayak dikit-dikit sakit gitu. Dikit-dikit sakit. Tapi tenang. Kepentok dikit sakit. Mas Riyad, statement tadi Kavina untuk laki-laki kayak gitu. Bener, Jujur semuanya laki-laki. Ya. Jujur. Bener. Kita begitu kan. Dia kalau jatuh dari motor nggak Kuat, sakit, bener. kuat, tapi kalau demam Maaf. Gitu ya. Soalnya kita ini takut nggak bisa membantu istri kalau lagi. Oh, iya. Benar. Kalau demam itu kan bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Bener. Mas ya. Jadi kita Siap. kayak lemah gitu dia. Nggak bisa ya harga diri ya Mas. Harga diri. Iya. Tapi kalau dia nih dikit-dikit jatuh. Padahal nggak pernah apa juga. Malah kalau jatuhnya Heboh aja ya, Heboh. heboh. Dia emang heboh aja. Iya, iya. Mau tanya nih, siapa yang paling sering overthinking? Nah, Menarik banget siap ini. ya nih, 1, 2, 3. Saya sudah jelas. Oh, oke. Sudah pasti. Kenapa tuh Kak? Biasanya overthinkingnya tuh karena apa tuh Kak? Oh banyak sekali. Kalau dulu malah bisa nggak tidur 3 hari. Hah, serius Pernah Kak? pernah tuh dalam hampir 3 bulan apa 4 bulan ya tidur tuh nggak tidur 2 hari, 3 hari, paling kayak seminggu tuh bisa tidur cuma 2 kali. Saking overthinkingnya Iya, gitu. iya, iya, Misalnya iya. bisnis lagi. Salah satu mikirin saya juga tuh. Salah juga gitu. Jadi segala hal tuh dipikirin. Pokoknya otak nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti mikir mikir ya? gitu. Terus lama-lama ya udah benerin waktu tidur perlahan. Sekarang udah. Tapi gimana Oh, tuh Kak caranya itu- tuh Kak biar bisa maksudnya itu kan parah banget ya berarti ya maksudnya sampai nggak bisa tidur gitu loh. Terus gimana Kak sampai akhirnya tuh bisa overcome lah ya, overcome Yes. dari overthinkingnya Kak Vina gitu. Pertama ngerubah lifestyle, makannya diatur, terus olahraga. Jadi pelan-pelan sih gitu. Jadi dari olahraga, makan sama jam tidur mana yang paling parah? Oh ya udah nih jam tidur. Ternyata jam tidur paling ngaruh tuh dari aktivitas kita juga, dari olahraga, dari apa yang kita makan gitu kan. Jadi udah perlahan gitu diubah, di-maintain. Lama-lama sekarang jam 9 juga udah ngantuk. Intinya menikah dengan orang yang tepat. Menikah dengan Jadi itu Iya, 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 iya. lebihnya kan? Oh iya. Sekarang udah nggak begitu ya Mas, Mbak? Enggak, Udah malah mulai jam 11-an udah ngantuk kita ya. 9, Jam 10, jam 9 udah ngantuk. Udah nggak terima event malam deh pokoknya. Oh iya siap. Udah nggak ada acara Ngantuk malam. ngantuk. Udah nggak. Kayaknya Nah. cocok nih sama yang pertanyaan selanjutnya nih kayaknya. pertanyaan selanjutnya. Kayak ya menarik nih. Tadi udah nggak terima event malam, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Biar lebih inline aja. Iya, inline nih. Kita Siapa? lihat tapi siapa yang paling nih ya. Siapa? Tadi udah tahu ya kita tidur cepatnya dua-duanya suka tidur cepat. Yang akhirnya paling kebo. Bangunnya paling susah bangun untuk bangun pagi. Ya. Bangun sih mungkin bangun ya, tapi Iya. susah bangun pagi gitu. Susah bangun pagi. Oke. Hitungan ketiga, siap? 1, 2, 3. Wah, Oke, beda nih. beda Seru nih. nih. Seru nih. Oke, siap. Lari. Tiba-tiba udah duduk, tidur lagi. Enggak, soalnya dia Gimana klarifikasinya nih? gimana ya? Tidurnya tuh kayak banyak banget gitu, tidur lagi. Jadi kalau dia bangun kalau memang ada urusan dia yang paling penting gitu ibaratnya. Oh, oke. Bangun. Tapi kalau misalnya agak bisa Nggak ada nanti. apa-apa gitu ya? Nggak ada apa-apa, agak lama nih bangunnya nih. Gitu. Lebih pagi kariat berarti. Heeh. Enggak juga. Oh gitu, kayak gimana Tidurnya di nih? bagian pojok, jadi aku nggak bisa bangun kalau dia belum Nggak, belum nah. bangun. Bangun sih udah, yang bangunin
apa kok? Iya kadang gitu. Enak ya Kak, kalau misalnya kita gerak atau apa kan nanti berbunyi. Iya, yang paling pinggir dulu aja. Kan gitu kalau naik kereta atau naik apapun yang paling pinggir duluan. Alasannya gitu. Aku udah bangun tapi aku bangunin kamu tapi kamu nggak bangun-bangun. Jadi aku tidur lagi. Jadi aku tidur lagi bener dan itu dia tidur lebih lama daripada kita. Oke. Berarti tadi 0 ya. Sebenarnya Legit equal nol. ya kayaknya ya. Punya argumennya masing-masing ya. Makanya. Siapa? Di Antara. antara Kak Vina dan juga Kak Mas Rian. Rian, zaman dulu siapa sih yang menyatakan cintanya duluan? Nih. Atau siapa sih yang baper duluan? Gitu. Ini baper apa nyatakan cinta nih? Ya nanti abis nyatakan cinta gimana ceritanya Mas? Kalau Siapa baper yang beda kayaknya. Oh beda. gitu. Ah, Ya yang udah. menarik kan? Berarti kita siapa yang menyatakan cinta duluan ya? Siapa yang menyatakan cinta duluan? Oke, hitungan ketiga. 1, Satu, 2, dua, 3. Loh, kok beda? Kok beda? Salah. Oh. Agak bingung Oh, kalau iya. misalkan salah tuh agak bingung. Iya. salah sepatu. Apakah kami yang menyatakan cinta duluan? Iya, Oh, salah salah sepatu. sepatu. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang bikin huru hara. Tapi tadi ada statement kalau cinta duluan Mas Rian. Tapi baper duluan beda nih. Iya kan kalau laki kan merasa ya kalau misalnya ini mau apa enggak nih? Kalau mau kita aduh. tembak nih, kalau enggak ya enggak gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya nggak berasa ya udah kita nggak usah. Tapi karena udah mau nih, Iya. tinggal tembak aja nih, tinggal tembak aja ya udah makanya. Makanya digas ya. Agak. Lucunya pertama kali ketemu kan sebagai teman kan. Teman apa nih Kak sebelumnya? Oh iya ini lucu juga nih pertama kali ketemu. Gimana tuh? Sama aja. Oh ya, Oh iya, oke. sesi selanjutnya ya. Tahan dulu nih. Iya, iya, boleh. Kita di sesi selanjutnya tadi, di sesi-sesi tentang hubungan Kak Vina dan Oke. Kak Rian. Oke, berarti tadi gamesnya membuktikan ya kalau misalkan emang hubungan 8 tahun tuh beneran mempererat. Kalau tadi kata Betul Kariat. banget. Kalau tadi kata Kak Rian, beneran tinggal bareng. Tinggal Oh, bareng. oke, tinggal beneran bareng. Tinggal tinggal bareng. bareng. Bumbu. Oh, bumbu. Kok ada Halo. Mbak Vivi di sini? Mbak Vina mana? Lagi di belakang lagi nyuci. Oh iya siap. Lagi ngobrol ya? Iya. Lagi ada tamu. Kebetulan nih, memang Vivi tahu Vivi udah manis. Tapi hari ini Vivi kalah manis sama Wush. Wah, Apa nih? ada apa ini? ini titipan dari Mbak Vina. Coba dibuka deh, aku nggak tahu. Kayaknya warung pecel Mbak Vina lagi collab kah nih? Lagi kolaborasi ya? Wah. Lebih digitalisasi. Oh gitu, ini produknya dari Dizzy Faji sendiri ya nih. Ada apa nih Kak nih di sini? Iya, Kak. Oke, Jalan-jalan dulu. siap. Dadah Mbak. Kasih loh. Ini mau dibuka? Boleh. Nih, apa boleh. nih ini Kak? Ini apa nih Kak nih? Ini Apa nih, Kak? lebaran kita tahun ini. Wush. Aku takut rusak Kak, jujur. Tapi ini bagus loh. banget ya. Packagingnya bagus banget Kak. Glowing ya. Bener. Bener loh. Gila. Wush. Ini Wow. lumayan banyak. Jadi ini ada apa aja nih Kak? Jadi ini ada 5 mini cookies, variannya ada matcha, Aku keluarin ya, Kak? Iya, ada croissant almond cookies, terus ada hazel cheese, ada medley choco, terus terakhir ada DOG, terus kita juga ada sajadah travelnya, sama yang terakhir itu di box ini Yang isinya lagi rame. Fatty Dubai cookies. Dubai cookies. Jadi kita, Betul. Yang jadi mana tuh, Kak? kan lagi rame ya coklat Dubai ya, tapi kita bikin varian cookiesnya. Jadi kalau medley choco itu cookies tapi isinya ada coklat couverture. Jadi kita pakai finest Belgian coklat couverture, benar-benar premium banget deh. Jadi kalau misalnya mungkin yang udah tahu dunia coklat itu udah kayak kasta tingginya lah coklat Iya, yang kita iya, pakai. iya, Betul, iya. kayak pingin Gitu. banget nih. Oke, itu versi coklat-coklatnya. Dan kita ini tipenya soft cookies, jadi bukan yang garing. Jadi lebih Oke, komplit. iya, 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 iya. Gitu. Semuanya tuh tipe-tipe Nah ini kalau ini menu baru nih khusus edisi lebaran nih. Oh iya, ini apa Iya, nih Apa Kak? nih? Ini croissant almond cookies. Croissant Jadi dalamnya ada almond. frangipane nih. Jadi Oke. kayak kalau makan croissant almond itu ini versi cookiesnya. Gitu. Oke, coba boleh Ini. lihat ya. Jadi Aku dalam- penasaran banget sih sama, ya karena kan biasanya kalau misalkan croissant almond kan ya Iya. roti gitu Betul. ya. Tapi ini dibikin variannya tuh jadi cookies gitu. Nah ini juga salah satu strategi kita nih, ngeluarin menu-menu baru Aku ketika di hampers. Karena pecinta coklat banget nih Sal kan aku kan. Kayak, Jadi enak banget. kalau saya mencium batal nggak? Gimana coba? Wah ini enak banget sih Kak.
Dan ini Baunya. kalau udah Sangat dimakan beh. langsung melt di mulut gitu. Langsung Untuk lumer. tipikal semua Iya, iya, cookiesnya iya. Kak. Jadi Semuanya yang kayak melting ya? Nggak nyampe, Kayak- nggak Boleh. capek Ngunyah. ngunyah. Oke. Iya, iya, Tahu-tahu iya, iya. abis aja. Iya, Tuh. betul. Ini baunya tapi enak banget Kak. Enak banget. Aku relate dengan Kariat yang masuk-masuk ke kitchen dan juga kayak Betul. Apalagi menggoda kalau sekali. benar-benar keluar dari oven ya, itu benar-benar waduh wanginya Wangi, benar-benar. iya. Kalau ini Ini saya dari tadi agak ngangap mulu nih Mas. Kayak kok enak banget nih. menarik ya kan? Jadi dia dalamnya tuh kayak gini ya Kak. Iya, itu dalamnya ada pie-pie-nya. Oke. Ini menarik banget sih kayak bikin langsung hap gitu. Ih. Kayak hap gitu. Ih enak baunya. Parah enak banget. Makanya tadi bilang kan kayak relate sih Kak. Makanya ini Jadi cocok Kariat. banget buat jadiin hampers, ngasih ke atasan, ngasih ke pacar, mertua, langsung Wis. auto Approve ya? auto approve. kalau kasih ke atasan tuh Saya kira auto bisa ya, Kak, semuanya, disayang Kak. atasan. Biar Guys, mungkin auto kan disayang atasan. teman-teman di sini kayak penasaran nih, emang Iya. isinya tuh kayak gimana sih? Betul. Kita buka ya Apa nih aja biar ya? bisa tahu nih isi-isinya tuh apa aja sih. Ini ada hazel cheese. Kayak kasihan nih cuma bisa melihat doang. Oh, kita juga ada versi kecilnya juga. Apa ini? Oh yang itu ada ini. versi kecil. Coba. Oke, ini Sal. Unboxing. Versi kecilnya. Dia kalau misalnya nggak mau yang gede-gede Oke. banget. Kalau kita nggak mau yang Hati-hati Kak, hati-hati Kak. Tadi tiba-tiba refleks lagi nih Kak. wishing you joy this eight. Wis, emang buat lebaran banget ya. Lebaran banget nih. Iya. Packagingnya, menarik banget nih. Kenapa kita konteksnya banyak ini ya? Iya, ini. Burung, terus kayak Bagus nih pertanyaannya. Taj Mahal ya ini. Atau apa nih? Ambil salah satu kisah. Konsep. Jadi kita ngambil salah satu kisah dari nabi kita, Nabi Sulaiman. Jadi di sini tuh ada burung hut-hut. Jadi burung hut-hut itu kan sangat berperan penting ya untuk Nabi Sulaiman untuk menyampaikan pesan. Nah, di sini kenapa ada Istana. ada istananya juga karena Nabi Sulaiman itu salah satu nabi terkaya dan punya istana yang megah. Dan di sini ada bendera Palestina di mana itu tempat tinggalnya Nabi Sulaiman. Dan di sini tuh ada oke. efek angin-angin juga karena Ya, Nabi Sulaiman dapat salah mukjizat, satu itu mukjizatnya bisa mengendalikan Kan angin Oh, gitu. Kendalikan oke. angin. Ini ada yang ini tuh rasa apa nih Kak? Oh, Yang ini. itu ada hazel cheese, jadi itu doughnya oke. itu dominan dengan keju, tapi ada hazelnut choconya di tengahnya gitu. Dari tadi tuh baunya tuh udah kayak menggoda banget loh. Baunya itu ya. Ini enak banget sih. Nah kalau yang ini nih Kak. Itu ada matcha, jadi oke. ya base-nya matcha, terus kita pakai white chocolate sama keju juga biar balance. Oh ini Karena di kalau atas matchanya aja pahit ya, jadi Iya, makanya iya, kita iya, pakai iya. white chocolate sama keju. manisnya tuh dari white White chocolate. Terus habis itu dia. Ini kalau yang di atasnya ini nih kejunya Keju. atau oke. Waduh keju. Jadi Baunya biar Masya ada Allah. pahit, gurih, manis. Iya, baunya maca banget buat Baunya kalian matcha matcha banget. lovers. Matcha Kalian harus lovers pasti nih. suka sih. Wah, Kayak pasti wah, ini suka. matcha banget itu Iya, gimana matcha ya? banget. Matcha banget. Kalau Kita misalnya nggak pakai powder yang murah juga. Kalau powder murah kan Oh. matchanya kan udah Biasanya tenggelam juga sih Campur. baunya kan, nggak terlalu keluar. kalau sebagai coklat lover ya, kesukaan coklat tuh ini udah Udah terbaik udah ya. langsung ini pasti enak banget kayak gitu Iya, nih. iya, iya, bener, Udah Nah ini menggoda banget. salah satu favorit itu, kalau nggak itu sama double choco. iya. Double jadi choco. ada Double choco version, tapi versi. kalau untuk lebaran hampers kita pakai yang ini Melty Melty choco. Jadi Apa? coklatnya lebih banyak. Oh, lebih banyak Kalau dibandingkan yang misalnya double. Dibandingkan yang double. Kalau double choco itu cookie dough-nya itu pakai lelehan coklat gitu. Kalau ini sebenarnya pakai powder coklat untuk cookie dough-nya, tapi dalamnya coklatnya itu lebih banyak. Ini soft banget sih Kak emang kayak Cookie dough itu apa ya kak ya? Cookie dough adonan, Adonan. adonan. Oh, Adonan adonan tuh cookies. cookie dough namanya. Cookies. Oke, baik. Tadi dibelah tuh Itu cookie soft dough ya, banget gitu. namanya. Soft banget. Soft banget. Nah ini sebenarnya the quick way buat kalian batal puasa ya kayak saya di sini. Ini kayak Mas Riyad yang hadapi sehari-hari, saya baru Bener, sebentar bener. aja Heeh. kayak kok keroncong. Kok pingin nyomot. Gue pengen nyomot ini nih the quick Ini way aja yang nih. original kan Iya, berarti? originalnya. Iya. Oh, yang original cookie tadi ya. Kalau ini berarti yang cookie namanya Oh, ini Iya, ada OG. Jadi OG. vanilla dough terus pakai coklat dark calates juga. coba nggak kalah ini loh, nggak kalah tekstur dan nggak kalah sama yang brand besar itu ya. Iya iya. Dan iya. yang spesialnya ini ada ini nih, Dubai Cookies. Dubai Iya, cookies. tuh ada coklat chungnya gitu ya kak, gede banget gitu jadi Ini buat saya pecinta OG ini kayaknya wajib banget dicoba sih. Tapi di Pecinta jam buka coklat. ya. Di jam buka udah untuk sekarang. mengincar. Nah kalau yang Dubai gimana nih kak awalnya nih? Yang Dubai karena kan lagi rame pistachio kunafa. Betul. Tapi kayaknya kita nggak bisa menyanggupi untuk bikin Dubai Dubai coklatnya coklat. karena kan kita online ya, kita Ah. menghindari kayak di
perjalanan leleh atau Yeah. segala Oke. macam. Jadi kayaknya karena kita spesialisnya di cookies sama brownies, makanya kita bikin versi Dubai Cookies. coklat ini di cookies, brownies sama cheesecake-nya juga ada. Oh, Jadi kalau banyak. cheesecake itu layer bawahnya brownies, tengahnya pistachio kunafa, atasnya cheesecake coklat gitu. Jadi itu menurut aku yang paling oke sih yang cheesecake ya, karena teksturnya itu paling Lembut Cheesecake. gitu atau gimana? paling kompleks gitu lah. Ada crunchy-nya, ada Oh, fudgy-nya, oke. ada lembutnya. Lengkap gitu. ya. Lengkap semuanya All loh. in di sana ya kak. Cuma- Nah tapi untuk ukuran semua pasti segini untuk yang Dubai atau Ada berbeda-beda? berbeda-beda. Berbeda. Oh beda-beda Jadi ini ada karena khusus kecil. untuk hampers ya. Ya. Tapi kalau cookies ukurannya satu semua kayak gini. Oh semuanya Kalau satu. Kalau cookies, kalau brownies ada yang Menarik sih kayak biasanya kan ya itu ya kalau misalkan Dubai kan coklat nih. Kalau ini tuh ada versi cookies gitu. Betul. Jadi buat yang penasaran nih langsung nih Yes, all yes in banget. semuanya. All in buat yang kayak Terus pengen dapet yang ini coklat lagi ya, Kak. tapi nggak pernah dapet ya. Yang cobain aja yang cookies. Susah banget nyarinya kak, coklat itu teh. Atau kayak misalkan duh pingin ini tapi pingin ini juga, pingin ini juga. Ah, All lengkap. in semuanya. All in. Betul. All in ada loh di sini. Betul. Sama ini dapat sajadah juga nih. Ini daripada yang puasa di sini tiba-tiba refleks nyomot Bener, gitu bener ya. nih. Ini Udah lapar banget lagi. udah kerasa, lapar banget iya. ya langsung loh. Udah langsung pingin karena baunya tuh enak banget Kak. Betul. Serius nih baunya tuh di ruangan ini langsung menggelegar. Kayaknya di sini juga pada pingin semua nih nyomot semua. Pada pingin nyomot semua. Iya nih. loh. Ini kayak kita rapiin dulu aja nih Rapiin ya. dulu aja. Kita rapiin tetap dulu biar tetap kasih lihat ya. supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Biar kita nggak perlu ada puasa ganti ya teman-teman. biar semuanya full ya. Yes, biar kita puasanya lancar. Ini Tapi tetap gimana ya. nih? Ini kalau misalkan mau beli harus by order kah Kak? Atau gimana nih, Kak, biar ada dapat di hampersnya? platform atau di mana untuk hampers ini? Bisa beli di mana aja, bisa di Shopee, Tokopedia, di TikTok Shop, terus di WhatsApp juga boleh. Langsung hubungi ke admin kita. Nanti Oke. bisa di hari yang sama bisa. Oh, even di hari yang sama Tapi ya? kalau Iya, iya. misalnya lagi udah overload banget, ya mungkin di H+1 gitu. Jadi buat harus teman-teman cepetan. betul. Kalau bisa sih dari sekarang aja langsung pesan ya, biar nggak Iya, kehabisan. Yes. Bener sih. Untuk satu hampers ini berapa tuh kak harganya kalau boleh di-spill? Oke. Ini untuk yang besar di 1.045.000. Tapi kalau misalnya yang nonton ini mau beli, kita kasih diskon deh. Ush, ada Khusus diskon. penonton. Khusus penonton. Penonton Ini kita kasih dari diskon Bincang deh. Finatra Iya, ini betul. loh. Bilang aja saya dari penonton Bincang Finata. Yo, ada diskon Ada buat diskon, seluruh khusus. viewersnya nih. Jadi jangan mau kelewatan berarti. Sayang banget hampers sebagus ini. Apalagi yang last minute. Biasanya kan kalau misalkan diskon tuh cuma yang di awal-awal tuh ya. Betul. Kayak Iya. di tanggal-tanggal awal. Ini tanggal-tanggal mepet ngasih diskon Ngasih tuh. diskon. Khusus untuk penonton Bincang Finatra. Bener banget. Nah, kalau yang kecil nih Kak, berapa nih Kak? Kalau Kalau- yang kecil depends. Jadi kalau yang isinya kita ada Dua dua isi, varian. ada yang cookies, ada yang Brownies. brownies. Kalau yang cookies ini di sekitar 265.000. Tapi kalau yang brownies di berapa ya? 345. Iya, 345.000. 345.000 ya. Masih sangat affordable nggak sih buat banget sebuah makanan kayak gini? Betul. Ya kan? Apalagi tuh packagingnya ini loh yang Packaging. bikin aku kayak amazed gitu loh, kayak wah ini packagingnya bagus banget sih, parah. Jadi kayak nggak main-main, put effortnya tuh nggak cuma di produk tapi dari packagingnya tuh juga nih di Zivaji ini nih. Bener banget. Apalagi banyak temanya ya Mas ya, Mbak ya. Betul, betul. Tema-temanya ini jadi Cerita-cerita kayak nih. bener-bener personal buat kita merayakan Bener. Lebaran di tahun tersebut gitu ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih ya soal bisnis, Bisnis gitu ya. udah, games udah. Games tadi ya kan? udah. Tiba-tiba yang punya ini pecel datang juga kan, udah. Tadi juga yang punya pecel juga udah ngasih ini Iya. hasil kolaborasi nih. Ya. Nah, jadi nextnya kita mau Yang mengkulik ringan-ringan. apa nih Sal? Kita mau bahas yang ringan-ringan deh nih. gitu kan. Kita pengen tahu bagaimana hubungan Mas Riyad dan juga Mbak Vina nih. Iya nih, Kan dari kita- 8 Karena ini tahun. namanya couplepreneurs. Itu kan bahasanya gitu bukan? Couplepreneurs Couplepreneurs. kita di ya kan? sini. Cuma ini couplepreneurs yang masih sangat muda berarti kan sangat kacau. gitu ya. Sangat Kacau. gitu kan? Sangat keren gitu. Nah, aku ada pertanyaan beberapa sih nih buat Kak Vina sama Mas Riyad. Simple aja, ini basic untuk orang-orang yang pacarannya lama, gitu kan. Apakah dalam selama 8 tahun ya itu tadi pacaran akhirnya putus untuk menikah ini, Kak Vina sama Mas Riyad pernah sih ngalamin fase-fase putus nyambung? Waduh. Iya gak sih? Ini jangan dibahas deh. Jadi Oh gitu. Tapi pernah berarti? pernah
Pernah sekali, pasti. tapi jadi waktu itu ya dulu tuh sebelum aku bangun bisnis, dia kan bangun bisnis duluan ya. Jadi dia tuh punya coffee shop sama gym gitu. Oh iya, Oh iya, di 2019. Iya. Nah, aku yang bantu untuk Marketing. bikin konten, marketingnya gitu, karena yang ngerti aku kan gitu. Tapi jadinya kok kita pacarannya cuma untuk kerja doang ya. itu Apalagi kan waktu itu aku pertanyaan masih muda pertama banget tadi. kan, masih Iya, berarti tuh umur berapa tuh, Kak? itu aku 23 lah. Ya. Iya, jalan 23 24. Terus kayaknya bener-bener dianya sibuk banget, sekali ketemu ngomongin kerjaan dan segala macem. Aku kayak ngerasanya kayak dimanfaatin banget buat bisnisnya dia. Gitu. Terus kita berantem juga kayak diem-dieman. Terus ya udahlah, aku bilang Dengan "Udah." silent treatment-nya. Akhirnya Dancer nih. aku bilang malam-malam ya udahlah kita udahan aja daripada kayak gini gitu kan. Pagi-paginya Iya, terus aku bilang karena emosi juga kan, Iya. dia meninggalkan bisnis aku gitu. Wes. Akhirnya udahan. Itu lagi puasa juga kalau nggak salah ya. iya lagi Oh, puasa. puasa. Pandemi, awal-awal pandemi. Bener. puasa Besok lagi. paginya kok nggak ada yang ngecek gitu kan. Kok sepi ya? Kok sepi, nggak ada yang bawel. Biasanya bawel, udah Iya, bangun iya, belum? Gini. Kok tadi sahur nggak bangunin aku gitu-gitu Iya, kan. iya. Biasanya terus kok sepi, sampai siang juga sepi. Ya udah deh, berangkat deh habis asar, berangkat nyamperin dia ke Depok. Aku mau ketemu, padahal mau balikan. Aku mau ketemu, kita omongin dulu nih dengan baik-baik set. Ya udah, ketemu set, ngobrol-ngobrol, akhirnya balikan lagi malam itu. Jadi putusnya belum nyampe 1 kali 24 jam. Iya. Kirain udah bingung aja, apalagi pandemi kita lagi nggak ketemu-ketemu kan. Oh iya. Lama banget itu nggak ketemu gitu. Oh, oke Akhirnya oke. udahlah bodo amat, kita naik mobil waktu itu kan harus depan belakang ya kalau nggak Ya, nggak boleh Jadi ya samping-sampingan. udah ketemu tapi depan belakang. Agak gimana Itu ya? Mas? lucu banget sih tapi sih, Iya. Kak. Ini tadi dengar kata Mas Riyad bilang, habis itu gue pergilah ke Depok. Emang seberapa jauh nih jarak Mas Riyad sama Kak Vina? Kalau gua kan tinggal di Karawaci, Vina di Depok, jadi ya lumayan Itu jauh. Lumayan ya. Effort ya, kalau para lelaki. Iya. Buktinya nih. Iya. Jadinya nyambung, Itu jadinya emang. nggak jadi putus loh. Maaf, Effort. effortnya harus ada tetap ya. Actionnya harus ada. Benar banget. Berarti sekali itu aja lah ya. sekali itu aja Ih, kuat Sisanya banget kayaknya berarti. kita bisa Hebat banget sih. bisa menghadapi badai. Ya. Itulah makanya kita bersama-sama ya Mas ya. Betul. Benar, bagus. Menarik sih. Berarti tadi untuk putus saya tuh nggak pernah ya berarti itu. Iya, Cuma pernah cuma tapi berantem ya aja. beberapa sebentar jam. banget lah itu. Putus bisa tapi kita beberapa bilang jam. anggapnya nggak putus lah ya. Kayak lagi ya emang kalau kita berantem aja sehari nggak chatan juga pasti ada dong ya kan. Jatuhnya Jadi belum pernah ini loh. putus loh. Jadi penasaran sih. Kak, ketemunya tuh gimana sih gitu loh. Fundamental yang dibangunnya Siapa tahu aku bisa ya? mencontoh Ini nih. lucu nih, katanya lucu ya. Siapa Katanya tahu lucu. bisa mencontoh mengikuti jejak Iya. Kak Vina dan Kak Riyad gitu. Ketemunya lucu sih. lihat yang ceritain aja. Gimana? Jadi sebelumnya tuh aku udah punya mantan lah ya, ada mantan. Terus mau ngasih kado ke mantan karena tahu dia ini jago gambar. Oh, Set oke. suka posting-posting di gambar, foto-fotonya dia, gambar-gambar dia, lukisannya dia. Akhirnya udah coba kontak deh. Ya. Halo Vin, gue Ria temennya si ini, karena kan kenal Vina dari temen gue juga kan, Oke. sahabat aku. Hmm. Terus kenal, kontak dia, mau dong minta tolong buatin gambar foto mantan gua. Wah, terus ya udah dibuatin deh tuh. Akhirnya nggak lama dari situ ketemu. Oke, makasih ya, ini gue transfer. Oke. Serius, Mas? Iya, itu mulai ketemu di situ. Bukan, dia kurang lengkap. Oke, versi lengkapnya Dari gimana? awal-awal banget sahabatnya dia tuh udah bilang, Vin mau gua kenalin gak ke temen gue nih. Oh, Gitu. iya, Karena iya. kan dia di UI, aku tinggal di Depok, anak UI nih Iya, gitu. iya. Terus Oh, dia juga deket. tinggalnya ngekos di sana waktu itu, kayak dia masih ngekos gitu, ngekos di Depok juga. Ya ketemu aja dulu gitu, tapi malah nggak ketemu tuh. Iya. Tapi akhirnya kita ketemu, aku lagi magang terus kita ketemu, udah ketemu sekali aja diketemuin sama sahabatnya dia gitu, as a friend aja gitu kan. Tapi udah tahu, aku dari awal udah tahu ini yang waktu itu mau dikenalin, tapi nggak lanjut, malah pas chatnya itu dia minta gambar Fotoin. minta Fotoin Gambar pacar pada saat mantan- itu ya. pacar. makanya aku pikir lah ini jadinya sebenarnya mau dideketin apa? Jadi gue klarifikasi dulu, itu bukan gue minta kenalin, teman gue aja mau Iya, PDKT kali ke Vina atau sahabat gue jadinya. Ternyata triknya gitu, Iya. ternyata sahabatnya dia awalnya mau deketin PDKT. Oh, alah. Untuk sahabatnya Kak Vina, Jadi- untuk sahabatnya Kak Riyad unik ya caranya ya. Salah caranya ya. Kita yang
Jadi Berjodoh. gitu. Tapi ya gitu pas udah digambarin 2 bulan kemudian dia ngontak aku. Ini apa sih? Jadi udah sempat punya- lost kontak berarti habis Karena digambarin dia itu. udah punya pacar kan gitu. Oh, Terus kayak oke. Desember gitu, akhir Desember dia ngontak ngajak tugas bareng karena aku masih kuliah kan. 2016 tuh. Ada tingkat ya? 2016. Oh, ada tingkat. Iya, 2016. setahun. Setahun. Dia ngajak tugas bareng tapi kayak apa sih nih orang udah punya cewek karena aku taunya dia masih Oh, iya, Nah, itu udah putus. Itu udah Ternyata putus. udah putus. Terus ya udah malah jadi sering ketemu, ya udah jadian. Tapi fun fact-nya awal ketemu banget pas jadi teman itu kan kita ketemu agak di tempat yang agak gelap ya gitu kan. Terus Ada cerita apa nih? tapi aku udah bisa agak ngeliat muka dia lah gitu kan. Terus pas ketemu padahal itu sebagai teman aku udah lama kayaknya jodoh gue deh. Buset. Ih, keren banget tuh Kak untuk Jadi di dalam radarnya. kegelapan itu ada cahaya yang datang ya. Padahal cuma kayak Vinariat gitu kan, cuma gitu doang gitu kan. Kok Jodohku. dalam hati kayak "Kayaknya jodoh gue deh. Asik. Tapi malu ceritanya. Tapi yang membuat terpesona apa tuh Kak? Ada nggak? Nggak ada, nggak tahu tiba-tiba kayak Riat, Vina. Oh, yang gue terpesona Karena mungkin kan cerahnya di kegelapan itu. Auranya terpancar. Auranya terpancar. Aura jodoh ya. Ternyata ada aura jodoh ya teman-teman ya di sini ya. Kalau dari Mas Riyad gimana? Kenapa pada akhirnya pas putus tuh yaudah approach Kak Vina deh? Kalau approach Kak Vina sih apa ya, karena waktu itu dikenalin temen itu kan, pernah ketemu abis itu karena ya pas liat Instagram cantik juga gitu. Cantik juga nih. Oh ya udah kenalan aja. Karena waktu itu lagi skripsian. Pas banget dia tuh update ngerjain tugas. Ngerjain tugas mulu, coba gua ajak kerjain tugas bareng kali gitu. Kalau zaman Kira- sekarang mungkin WFH bareng ya, WFC bareng WFC gitu bareng. ya. WFC bareng. Gitu dari situ ya udah ngobrolnya asik seru, terus orangnya agak apa lugu gitu-gitu, jadi dibicarain tuh Seru suka ya? gua. Seru. Ya ya kelihatan si Mas yang tipe yang Iya, jaya ya. Jayamu. jahil ya. Oke. Selama 8 tahun bareng nih Kak, selama 8 tahun bareng nih. Terus kalau misalkan ada beda pendapat gitu tuh gimana tuh Kak? Kalau diem-dieman kan tadi udah tahu ya kayak Karya tuh tipe yang silent treatment gitu ya. Terus kalau misalnya ada beda-beda pendapat, tapi ini mungkin kita konteksnya di luar dari kerjaan kali ya. Tadi kan kerjaan udah nih, tapi lebih ke personal life-nya tuh gimana sih Kak? Siapa yang emang suka ngalah? Atau mungkin karena udah menikah nih Kak? Coba nih, pingin tahu nih dalam 6 bulan, kan baru 6 bulan nih Kak. Apakah tipikal yang ini nih Kak? Kalau misalkan sekarang kan ada yang nggak masuk kamar, nggak tidur bareng kalau misalkan belum baikan gitu loh. Jadi tidur gimana sofa. nih? Ya, kan lagi berantem. Siapa tahu kan? Oke. Kalau debat kita sering banget karena sebenarnya kita karakter yang berbeda banget gitu. Apalagi dunianya yang berbeda. Aku kan basicnya anak seni gitu kan, dia anak hukum. Jadi tuh basicnya aku sarjana desain, dia sarjana hukum gitu. Terus dari lingkungan aku tuh beda banget. Aku yang agak free lah ibaratnya. Maksudnya agak yang lebih kayak gitu, dia Kalau lebih hukum kan dia kaku. sangat Dia sebenarnya Betul. lebih Kalau- kayak agak kaku. Jadi dari situ aja kita tuh udah beda, hobi aja beda segala macam. Tapi pendapat pun juga beda. Dan kita juga beda-beda ya. Tadi dia Minang, aku Betawi ya. Agak beda juga nih. Jadi agak culture yang dibawa dari keluarga kita juga beda. Jadi debat itu udah pasti hampir tiap hari. Tapi biasanya pilih yang mengalah siapa itu biasanya siapa yang paling kuat aja sih. Misalnya aku Kuat rasa nih gimana nih? debatnya ini kayaknya emang reason dia lebih kuat deh. Dia kayak Oh, oke. ya ngalah. Tapi Oh, kalau lebih- misalnya kayaknya aku marahnya tuh karena alasannya jelas ya mungkin dia jadi ngalah gitu. Jadi kayak Bener-bener sih sama. oke otomatis gitu aja sih. Kayak, oke dari perdebatan ini kayaknya oke dia kayaknya Lebih make bener sense deh. yang mana, make lebih sense. jelas. Tidak mempertahankan ego lah ya Mas ya. Iya, walaupun pas debat pasti kita ego. Ntar pas sudah diem-dieman, Baru renung ya. kayak gue salah deh. Gitu. Udah sebaliknya, kayaknya gue yang salah deh. Akhirnya dia minta maaf atau ngajakin ngobrol gitu. Kalau misalkan itu tuh Kak, kalau misalkan lagi berantem gitu, harus selesai itu juga atau kayak ada waktu kayak udahlah nanti aja. Nanti dulu deh. besok-besok Aku nggak mau atau bahas apa sekarang gitu. dulu deh gitu. Tapi kan udah nikah nih, jadi kan harus tidur bareng nih. Nah gimana tuh Kak? Kalau aku sebenarnya tipenya pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau dia kayaknya harus tenang dulu, dia nggak bisa. Dia tuh nggak mau sampai, kayaknya kalau aku melihat dia ya, menilai dia tuh kayak nggak mau sampai nada tinggi sama kasar. Dia tuh nggak pernah ngomel sih, nggak pernah kayak ngomel-ngomel banget. Itu baru tadi aku pengen tanyakan sih Mbak. Kalau aku Tanya. kan, kalau dia kayaknya kalau aku melihat dia menghindari Menghindari bener untuk nggak, kayak Pak? gitu. Betul. Kalau gue sih menghindari apa
perdebatan yang sampai teriak-teriak atau sampai yang nanti ke fisik atau segala macam lah gitu. Jadi ya menguranginya ya tadi mungkin lebih diem, cuman nggak tahu juga ya, itu kayaknya nggak baik juga sih harusnya gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak memahami dulu nih, oh tipe cara aku kayaknya harus diselesain, tipe cara dia kayaknya harus Tenang dulu. Oh ya udah berarti sama-sama Ambil tengahnya. ambil tengahnya Kalau aja. kalau gue uniknya sih gini, karena kita tinggal bareng, waktu awal-awal tuh belum ada Mbak, jadi cara apa namanya baikannya tuh, kalau Vina kan penakut. Jadi kalau misalnya kamar mandi harus minta ditemenin apa segala macam kan, ke bawah juga harus ditemenin, kita tidur di atas. Jadi udah kalau berantem, udah sono coba berantem sendiri. Jadi pasti dia kayak, sayang, aku mau pipis, anterin. Oke, ayo. Lama-lama kan dia harus gampang kita kan perlu bantuannya. Udah akhirnya baikan lagi. Gitu Iya sih. dulu. Atau enggak kayak aku pagi-pagi jalan pagi tiba-tiba dia ikut padahal lagi berantem. gitu. Atau enggak tiba-tiba masakin. nanti Oh, seru tiba-tiba ya. Beres-beres. Biasanya gitu sih. Gemes. Lebih rajin lah pokoknya kalau Jadi lebih rajin. Rajin. Jadi kalau lagi butuh Mas Riyad ngerajin berantem gitu Mas? Iya. Sama begitu ya. Oh gitu sebaliknya. Terus tiba-tiba, tumben banget nih olahraga pagi-pagi. Tiba-tiba pagi-pagi udah bangun, udah ganti baju. Wih, mau kemana? Apalagi orang baru di Karawaci kan. Wah, ntar hilang, udah gue ikut deh. Langsung diklarifikasi lagi ya. Jalan bareng tiba-tiba jadi ngobrol deh, Iya, jadi baikan. ngobrol, baikan. Karena kayak gitu ya teman-teman, salah satu Caranya banyak. caranya. Sebenarnya ini masuk banget sih sama kepenasaran gue selanjutnya sih, Re. Karena Kenapa tuh? kan tadi kerja kan Kak Riyad sama Kak Vina. Tapi ternyata di balik kerja tadi kan kita lihat gimana ketemunya, ya kan? Gimana Story-storynya. waktu lagi ada masalah. Ternyata pas lagi ada masalah banyak quality time-nya gitu ya. Betul. Tapi apa sih quality time yang paling mempererat Kak Vina sama Kita Kak sih Riyad gitu ya? ngejaga quality time gitu tuh. Kayak tadi kan kayak sempet waktu pacaran kayak sempet itu kan kok Yang sibuk kerja banget mulu nih, gitu kan. Kak Riyad sibuk, Itu kan Kak banyak Vina banget ya. sibuk. Terus kayak ngejaga quality time-nya gimana sih? Apalagi udah menikah juga sih, walaupun satu rumah kan tetap aja kan Kak. Itu anak muda banyak sih yang ngerasain kayak kakak ya, maksudnya yang mungkin baru kerja atau mulai masuk bisnis, apa sih pasanganku kok kerja mulu, kok gini kayak gini. Gitu, Tolong. Kita Tolong. podcast. Oh iya, kan emang kita ngobrol gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya yang penting sebelum tidur ngobrol, terus makan harus bareng gitu. Jadi karena emang waktu istirahat kita kan ditidur sama makan kan, jadi ya kalau bisa makannya bareng. Terus Betul. sebelum tidur ngobrol. Jadi kita curi-curi di situ karena setelahnya tuh pasti kita ngobrolin kerjaan terus. Even sebenarnya kita kadang udah matiin lampu udah tidur, aku tiba-tiba ngomong, sayang kayaknya besok harus kayak gini deh, kayaknya besok harus gini-gini deh. Suka kayak gitu, atau nggak bangun tidur, kayaknya hari ini harus gini deh. Padahal kayak udah baru bangun tidur, tapi mata masih belum Melek bisa gitu melek ya? belum Bisa melek. tapi udah ngomongin kerjaan gitu. Tapi makanya kita curi-curinya di situ di. Oke. Intinya sih harus komunikasi sih. Komunikasi Kalau ya. sehari kita nggak ada komunikasi itu pasti kayak nggak kenal. Jadi intinya di hari itu tuh kita harus ngobrol yang benar-benar enak gitu, bercanda. Jadi kalau sehari kita nggak ngobrol aja tuh rasanya udah gimana. Ya, kurang. Ada satu pertanyaan tapi jawab singkat ya, buat Kak Vina sama Kak Riyad. Dalam hubungan, biar kita masih dalam hubungannya dulu ya. Tadi dalam hubungan Kak Vina sama Kak Riyad, mana yang paling penting antara kepercayaan sama komunikasi? Jeng langsung kayak gitu. Jawabnya Boleh bareng-bareng mau satu-satu juga nggak masalah. Ini kan bukan games. Singkat ya. aja kan? Singkat saja. Singkat aja kata-kata hari ini. Singkat saja. Kalau komunikasi. Kalau Kak Vina komunikasi, gue sih kepercayaan. kepercayaan. Oke, jadi di sini ada dua pandangan berbeda. Boleh dijelasin sedikit kenapa dan kenapa? Kalau komunikasinya jelas itu kan juga membangun trust. Tapi kalau cuma modal percaya tapi komunikasinya nggak ada, kayaknya Kurang bisa gitu. sih. Kurang, Malah oke. nanti yang ada misleading. Misleading. Kalau dari Kak Riyad, Kalau udah percaya sama pasangan, mau dia ngapain aja nggak worry sih, gitu sih. Oh, oke. Intinya kalau udah percaya, gue yakin sih hubungannya bakal langgeng. Nah, ini lucu sih Sal, kelihatan makanya Kak Vina di sini yang suka gitu. Kalian udah percaya Udah udah percaya, kayak iya. Oke, udah. tapi intinya dua-duanya tuh penting ya. Bener, dua-duanya penting. Catat ya, dua-duanya itu penting. Kalau milih salah satu tadi kan. Ya, tapi kalau milih salah satu, mana paling penting menurut Kak Riyad sama Kak Vina? Oke. Ternyata tadi ada dua pandangan Tapi berbeda. walaupun beda juga Tetap nggak bersama. menutup kemungkinan kalau misalnya itu akan menjadi ini ya Kekuatan yang baru. perdebatan. Iya, kan Iya, tadi bener. saling melengkapi tadi. Tuh. Yes. Oke, lanjut lagi nih Regi. Tadi. Nah tadi nih Makasih ya, Kak, ya. ngomongin soal hubungan lagi tadi ya. Yes. Pemilihan untuk
menjadi tim di Kariat sama Kak Vina gitu. Kalau enggak sih, kalau aku itu lebih ke percaya aja sih kayaknya. Percaya kan? Percaya. Nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah kepikiran sampai ke sana sih kalau misalnya, apalagi kita biasanya karyawan kita tuh beda jauhnya sampai 9 tahun, 10 tahun. 9 tahun Walaupun lebih nggak tahu ya, tapi muda maksudnya atau lebih lebih- muda, lebih muda. Oh, Tapi oke. sekarang kita juga ada yang 40-an juga. Jadi Oke. emang sekarang kita pengen kasih kesempatan juga buat Open ibu-ibu buat yang semua. udah lama iya, banget iya. gak kerja. Bahkan salah satu karyawan kita terakhir kerja tuh 2006. Terus akhirnya kerja lagi jadi baker. Oh Jadi dia iya. bikin kue. Itu umurnya 42 tahun apa 41 apa 42 gitu. lupa. Dia happy ya kak? Berarti Iya, ya? jadi karena emang ada aktivitas lagi gitu. Kalau kita sih bener tadi nggak ada kriteria khusus. Yang penting pas interview kita cocok. Dan kan kalau masalah selingkuh kita kan berdua selalu bareng gitu ya. Ya. Jadi mungkin apa namanya kesempatan untuk selingkuh itu kecil lah. Jangan sampai lah ya. Iya. Jangan sampai amit Dan amit. apalagi udah ada narasi Komitmen percaya. ya. Yes, benar. Yang penting niat kerja sih. Yang penting Itu. Niat kerja Benar. sama lain ya. Lillahi ta'ala ya kak ya. Nggak ngerti ya. Apa tuh? Nah, kalau momen-momen ada nggak kak? Momen-momen yang paling mengharukan yang pernah dialami sama Berdua. Iya benar berdua. Ini 28 tahun Apa nih? bareng. Pas bisnis atau pas Pas- hubungan nih? Atau lagi hubungan? Masing-masing lah kita pengen lihat apa sih perbedaannya akhirnya kan dalam berhubungan dalam bisnis sama berhubungan di luar Personal bisnis life, ya, ya. personal life. Siapa dulu? Vina dulu apa aku dulu? Personal life. Aku kalau personal life mungkin kita kan nikah itu pas udah 7 tahun Betul. pacaran. Oh, Tapi oke. itu perjuangan untuk nikah Nggak mudah. lumayan sulit. Walaupun kita nggak bisa ceritain di sini, Ya. tapi rintangannya tuh banyak banget. Effort kita berdua tuh, wah, ya pokoknya Luar biasa Berat ya. berarti ya. biasa Luar banget biasa bisa berat ya. sampai akhirnya nikah gitu kan. Iya. Jadi ya momen mengharukannya ya nggak nyangka aja udah bisa nikah gitu. Tadi yang kepikiran kayaknya nggak bakal deh. Kayaknya Oh sempet kak, udah kepikiran sempet gitu. kayaknya kalau masalahnya kayak gini. Itu yang namanya ini gak sih Godaan. Cobaan, ya. cobaan menikah gitu. Karena emang sebenarnya kita udah pengen nikah udah dari lama gitu kan. Oh, Even udah oke. 4 tahun pacaran udah pengen gitu kan. Tapi akhirnya baru bisa kesampaian di pacaran Tahun ke-7. tahun ke-7 Tahun gitu ke-7 ya. kan. 7,5 lah, 7,5. Jadi kayak akhirnya bisa nikah itu suatu hal yang mengharukan Ya, buat ya. aku karena perjuangan kita berdua Di pas Ya. momen menikah itu ya. biasa. Kalau dari gue sih yang mengharukan tuh ketika waktu pacaran sih. Jadi Vina nih ngorbanin banget waktunya buat ketemu gue. Jadi kalau dulu kan gue lebih cuek kayak udah sih besok juga ketemu, ntar juga ketemu. Tapi dia tuh bener-bener yang apa namanya nyempetin atau ngusahain banget. Pokoknya aku mau ketemu gini-gini. Dia nyusulin gue, bukan kebalikan. Tuh kadang beberapa kali kalau gue lagi nggak bisa, dia nyamperin ke tempat kerja atau kemana gitu. Itu sih yang paling gue bikin, waduh. Mungkin batalin rencana orang sama orang demi ketemu dia. Ketemu Karena misalnya udah seminggu, 2 minggu nggak ketemu gitu kan. Tapi dia lagi lowong tapi capek gitu. Ya, Yaudah, ya. aku Dia batalin nyamper ketemu gitu. sama teman gitu. Aku lebih pentingin Karena ketemu dia. kalau ketemu yang pasangan tuh recharge-nya juga kan ya kayak. Biasanya kan gitu kan. Lebih recharge ya. Lebih recharge. tenang. Walaupun nanti diomel-omelin juga. Itu tetap ya. Itu tetap tuh. Itu tetap akan Maksudnya tidak ada. awalnya gitu. Ini Nggak berarti kelewatan. Kak Vina tuh masuk dalam kriteria lo tau gak sih yang kayak nggak ada wanita tulus, nggak ada cewek tulus tapi Adanya Kak Vina gitu. Kak Vina loh nih, wah rela loh Iya, korban keren. kayak gitu. Beruntung lah Kariat. Karya beruntung ya. Kak Vina pun juga beruntung. Betul, sama-sama beruntung. Sehingga ada loh. lagi. Ini dia ada di sini lagi. Ada anaknya nih. Ada anaknya yang semakin berkembang loh ini pasti. Bener. Oke nih Kak, jadi terakhir nih ya, buat pasangan nih, mungkin teman-teman di sini ya yang melihat Kak bener-bener. Riat sama Kak Vina tuh, wah couple goals banget. Karena aku tuh juga ngeliat Kak Riat sama Kak Vina tuh couple goals banget. Aku pingin banget kayak punya pasangan gitu ya. Terus nanti Bisa buka produktif bisnis, bareng, kan? produktif bareng tuh kayak bareng. Kak Riat sama Kak Vina. Nah, apa nih nasihat terbaik ya? Nasihat Yes. terbaik nggak tuh? Bener. Nasihat dari warung pecel ya. Nasihat Nasihat. dari warung pecel untuk teman-teman di sini yang pingin punya karir bisnisnya tuh lancar tanpa merusak hubungan. Tadi ya misalkan kayak sama-sama sibuk gitu ya. Terus gimana nih caranya? Nasihat-nasihatnya. Kalau aku sih ada 2 ya. Tipsnya mungkin yang pertama support, saling support. Yang kedua saling percaya gitu. Saling support maksudnya jadi kalau misalnya ada salah satu pasangan kita tuh down, kita tuh jangan sampai
malah bikin moodnya dia itu nggak baik gitu. Kita yang harus ngangkat dia itu kayak gitu. Misalnya kayak Vina nih kan suka overthinking terus suka sayang ini penjualannya gini-gini banget nih. Tenang, ada waktunya sayang gini-gini. Kita atur lagi, kita atur. Jangan sampai malah kita ya udahlah kalau misalnya kayak gitu ya udah. Nggak usah. Itu malah bikin down tuh. Aku ngerasain banget tuh waktu dulu aku bisnis terus Vina jadi marketing, habis itu kita udahan karena dia berakhir keluar dari tim aku tuh sempet ngedown juga tuh. Nah di situ tuh aku ngerasain jadi harus saling support, itu yang pertama. Terus yang kedua harus saling percaya. Jadi kalau kita udah firm nih bagi-bagi tugas, harus percaya sama pekerjaannya masing-masing. Jangan sampai misalnya Vina ada tugasnya marketing, aku malah kayaknya kayak gitu jelek sayang, intervensi atau segala macam. Jadi membuat Vina itu merasa kecil gitu sih. Dan sebaliknya juga begitu. Itu yang selalu kita terapin kalau misalnya. Tuh ya. Gitu. Coba. Langsung. Dengarkan teman-teman dari semuanya. Vina nih lebih Coba nih. Dari ibu direktur gimana? Ibu direktur. CEO-nya. Aku sih sebenarnya masing-masing harus punya rasa beraninya, harus feeling konten juga gitu loh. Jadi kayak kita tuh sama-sama kayaknya udah ngerasa sama-sama siap ngebangun bisnis, mau udah siap sama-sama kayak menghadapi badai nanti tuh kayak gimana. Dan itu tuh emang harus diterapin sebagai business owner gitu, karena apapun itu akan terjadi kan. Jadi gunanya partner kan untuk saling melengkapi, untuk saling menemani lah, support dan segala macam. Tapi jangan sampai kita bergantung sama partner juga. Jadi masing-masing dari kita tuh harus punya ya itu yang aku bilang feeling content gitu. Jadi kayak kita juga udah siap ngejalanin bisnis apapun yang terjadi, masalah apapun itu, masalah tuh Pasti ada ya. Wah. Mantap. Masalah pasti mantap. Gitu. Terus Masalah pasti mantap itu. ya itu sih kuncinya, berani aja sih gitu. Ya. Berarti tadi kuncinya banyak tuh ya. Kunci Pertama banyak. saling support, kedua percaya, ketiga harus siap dulu nih menjadi business owner ya sebagai sesama partner, dan tadi build mental ini ya, mental bisnis gitu benar, ya. dan siap menghadapi segala masalah ya. Kak Vina Karyat ya. Itu tuh buat teman-teman semua nih, sahabat-sahabat Vinatra yang mau jadi couplepreneur ya. Nih couplepreneur masih sangat muda, udah jadi couplepreneur. Walaupun usia marriage-nya juga masih 6 bulan, tapi perjalanan untuk sampai 6 bulan itu yang Luar itu biasa diacungi banget jempol, nih. luar biasa banget. Seru banget ya kita ngobrolin banyak hal nih, Regi, Kak Vina, Karyat. Tadi dari bisnis, terus kita bahas tentang games juga ada kan, terus tadi Main gimana games. kehidupan percintaannya, jadi sedikit-sedikit curhat juga saya sama Regi kan. Aduh ya kan. Itu banyak banget insight-nya buat kita juga, dari cara menyelesaikan masalah, how to dapetin me time-nya ya di tengah kesibukan, karena itu penting banget. Apalagi di masa-masa quarter life crisis ya Kak ya. 25 tahun itu memang 25 agak tahun? 25 tahun memang agak Kayak guncang jadi, gitu ya. jadi gini loh Kak, kayak life begins at 25 gitu. Yes. Waduh. Semua itu tiba-tiba terjadi di umur 25 gitu ya. 25 agak berat gitu tiba-tiba kan. Itu semua di 25. Nah, tapi tadi juga tips-tips dari Kak Vina sama Kak Riat ngasih tahu kita gimana menjaga keseimbangan tersebut ya dalam bisnis dan juga pasangan hidup. Betul. Menarik banget. Aku jadi pengen Pengen apa punya, nih? Pengen babysit atau pengen pacar? pengen dua-duanya. Oh gitu, langsung sepaket gitu ya. Iya, Oke, bener. nah kayaknya kita seru-seruan lagi nih ya. Boleh. Kita main games lagi, kayaknya seru nih. Main games lagi. Terakhir lah ya, Kayaknya kita lemesin kita lagi ya. melatih. Oke, Kalau oke. misalkan tadi kan baru games pertama, siapa tahu jadi beginner luck gitu kan. Gak ada Yes. yang tahu, gak ada yang tahu nih. Yes. Kita lanjut ke games kedua, yaitu namanya adalah Hanya Satu Kata. Jadi di games yang kedua ini nih Kak, nanti dari aku dan dari Aksal Yes. itu bakal nyebutin satu kata, dan nanti dalam hitungan ketiga Kak Vina sama Kak Riat akan menyebutkan another word, satu kata lain yang kepikiran di pikirannya apa aja. Misalkan aku sebut senar gitu. Nah, nanti aku hitung 1 2 3, nanti Kak Riat sama Kak Vina berbarengan misalkan nyebut gitar gitu atau apa. Jadi kita oke. melihat chemistry-nya. Yes, benar. Oke. Boleh. Oke, kata pertama gitu ya. Dapur. Dah. Bareng-bareng ya. Tunggu. Udah siap, kasih waktu sebentar. Kasih waktu nih. Apa ya? Udah, ada. 3, 2, 1. Baking. Oh my god. Baking brownie. Baking brownie. Itu melengkapi jadinya. Jatuhnya melengkapi ya. Oke. Bukan kesamaan. Kesamaan. Oke.
Tetap ya gitu ya. Yang kedua ya. Yang kedua. Stroller. Ada? Itu tatap katanya. Tatap. Oke. 3, 2, 1. Bayi. Oke. Keren. Akhirnya sama Oke, ya. siap. Masih satu-satu nih. Masih satu-satu. Masih Ayo lagi satu-satu. kita lanjutin pertanyaan selanjutnya. Lanjut ya. Seru nih, seru nih. Mertua. Ush. Wah. Ush. Udah? Tunggu. Oke, sudah. Oke, udah sudah. Sudah. 1, 2, 3. Baik. Keren. Ada puasnya ya Mas. Bener. Karena Langsung lega. Keren. Oke, next, Lagi ya, next. lagi ya. Seneng banget. Kalian seneng banget. Berhasil. Oke, lanjut ya. Kalian sama Kak Vida. Nextnya. Selanjutnya, kata selanjutnya adalah mantan. Ya. apa ya? Enggak, Mantan. Kalian versinya tuh kayak, aduh. Hah? Aku mau mantau nih dia jawab apa. Iya. Udah siap? Udah siap? Sudah Kakak? siap? Sudah Oke. siap mental? 3, 2, 1. Masa lalu. Kita yang excited sendiri. Keren. Keren. Dan juga gak expect akan kayak Nadanya gitu pun loh. sama. Iya loh, Ma- masa lalu. Berarti udah sepakat ya, udah sepakat. udah Mantan tuh sepakat. adalah Bagus. masa lalu. Udah Wah, sepakat. Keren. Lanjut Oke. lagi. Pelakor. Ush. Waduh. Aduh. Aduh. Apa ya? Oke. Dah? Oke. Siap? Tahu aku Oke, jawabannya Regi. apa. Siap. Siap? Kak Vina siap? Ini dari tadi kita udah banyak, udah 4 ya. 3 benar sama, 1 beda nih. Satu beda. Oke. Satu saling melengkapi. Satu saling Kita lihat melengkapi. yang ini gimana nih. Siap? Ini jangan dilengkapi kalau ini. Tahu nih. Ya. Oke, 3, 3, 2, 1, 3 ya. 3 nih. 3, 3, 2, 1. Enggak deh. Oh. Ya, Nggak apa-apa. Tapi intinya dua-duanya sepakat untuk enggak ya. Enggak, ya. Jahat nggak usah. Jahat, Enggak deh nggak gitu kan. Oke. Oke. ya enggak. berarti. Enggak. Tadi masa lalu juga. Oh iya. Oke, kita lanjut lagi. Didebatin aja. Seru banget ya. Ada ribut-ribut Ada tipisnya ribut itu loh. tipisnya, udah mulai kelihatan Kita nih. lanjut lagi ya. Hmm. Vina. Berarti Kak Vina, berarti kan ada satu kata dari kata Kak Vina. Ini antara satu nanti senang disanjung, satu jadi kepedean. Menyebut dirinya Masalahnya sendiri. mau disanjung apa mau dikatain? Kok polos banget ya? Kita lihat dalam Ya. hitungan 3, 2, 1. Bawel. Tadi mau ngomong gitu, cuma tadi mau ngomong cantik dia malah. Oh, tadi balas. Apa? Gitu Wah, lagi. masalah tadi lihat kayak Diem. Oke. Kok beda Kalau ya? gitu berarti next kan Balik tadi ini. udah Kak Vina. Nextnya Kariat. Hmm, gampang lah ya. Enggak, kalau Kak Vina nggak cukup satu kata kayaknya ya, Iya. Kak, ya. Nggak cukup satu kata. Jangan yang bagus nih. 3, 2, 1. Bijaksana. Oh, itu. Kamu ngapain mau jadi sendiri? Kamu ngapain mau puji diri sendiri? Tadi kan yang bagusnya maksudnya. Lucu. Oke, Oke. nah nextnya Next. nih. Mau kata Seru-seru. ini nih. Manis. Manis. Kita mulai santai-santai lagi. Siap? Oke. Siap Yuk. nih. Harusnya ini ya, harusnya Harusnya sama sih. Sama nih. 3, 2, 1. Dizzy. Enggak, Dizzy-nya juga pas Dizzy doang lagi, nggak bukan kayak Dizzy Faji gitu, enggak. Dizzy. Manis. Iya, iya. Manis. Cocok. Nextnya. Nextnya. apa? Katanya adalah bucin. Yes. Bucin. Udah siap? Gampang lah ini. Lihat aku dulu. Oh iya. Harus gitu. Transfer radar dulu. Oke. Radar dulu ya. Oke, Siap. Oke. 3, 2, 1. Aku. Iya. maksudnya kita. Aku kamu. Iya. Iya, iya. Iya. Bisa gitu kan. Lihat. Karena kamu aku juga maksudnya. Iya. Iya. Kalian stop react abis mengucap gitu. Aku- Aku, iya kita. Iya. Langsung dikelar. Karena dia selalu kalau berbeda, Kita gitu sama. Iya. Langsung diklarifikasi loh, langsung diklarifikasi. Iya.
Ayo. Kita ya. Ini Terakhir. terakhir ya. Ya, terakhir. Kita sebut bareng-bareng juga. Ya. Ayo, tuh, 2, 3. Me time. Makan mie, bukan waktunya makan mie ya, bukan. Bukan. Me time. Oke, sudah. Kodenya banyak ya ternyata. Untung Karyat paham loh ya. Kayaknya kalian tuh lebih ketakut salah kayaknya. Udah siap? Oke. Yuk, 3, 2, 1. Tidur. Iya. Berarti ketahuan me time-nya adalah tidur. Nah, ini udah seru banget ya, kita udah ngobrol panjang lebar Panjang banget. banget. Kita udah main games juga dan ternyata nih ya sahabat Vinatra, kita nggak kerasa nih kita udah Lama ngobrol banget ya. panjang lebar, kita udah tahu suka duka ngejalanin bisnis, dalam berpasangan juga kayak gimana, tanggung jawabnya, Yes. bentuk kepercayaan itu juga gimana, dan tentunya banyak kompromi ya. Nah, semoga tadi ya cerita dari Kak Riyad sama Kak Vina itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman entrepreneur di luar sana ya. Apalagi yang sekarang lagi ngerasa kayak aku kalau sama pacarku bisnis gimana rasanya ya. Nanti kalau ada gono gini huru hara tuh kayak gimana. Nah, ini contohnya ya. Ada tadi langsung tips-tipsnya dilihat ya. nih. Nah, mungkin terakhir ya dari Kak Vina sama Kak Riyad, boleh nih dari sebagai owner-ownernya Busy Faji gitu ya. Ada tips dari atau kata-katanya hari ini gitu kan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk teman-teman Sahabat-sahabat ya Vinatra yang sahabat-sahabat nonton Vinatra ini. yang nonton di podcast hari ini. Kalau aku sih yang pertama kenali diri kamu, yang kedua jangan takut untuk mulai. Betul itu sih. Itu aja. Dan kalau misalnya yang berpasangan ya bisa tumbuh bareng dan produktif bareng itu Tumbuh sih. bareng dan produktif bareng. Dan kalau misalkan kalian tiba-tiba lagi pusing ya, jangan lupa apa Kak? Jangan lupa pesan cookies sama Bener, Iya, Rizky. yang manis-manis Yang itu kan. manis. Karena kan katanya emang kalau misalkan makan yang manis-manis itu bikin mood makin Betul. naik ya, apalagi Itu coklat-coklat kayak sesuai gini. banget dengan slogan Dizzy apa? Your mood is a priority. Yes. Your mood Jadi guys. kalau misalkan yang cowok-cowok juga, kalau misalkan ceweknya lagi ngambek lagi apa tuh bisa nih ya. Bener, Naikin mood. cocok. Cocok, bener banget. Oke deh, jadi terima kasih banyak juga nih buat Kak Vina Thank sama you. Kak Riyad. Kak Riyad, makasih Lagi sama-sama. puasa-puasa mau digangguin. Makasih banget udah bisa datang sharing-sharing semuanya dan jangan lupa ya sahabat-sahabat Vinatra, nanti di episode selanjutnya kita bakal ada kedatangan tamu-tamu keren lainnya juga nih pastinya. Betul. Mungkin dari kalian penasaran gimana caranya influencer bisa bangun brand sendiri kah, atau misalkan pingin tahu cerita tentang pasangan lain juga Yes. yang bisnisnya udah level nasional mungkin atau internasional, nggak ada yang tahu Nggak ada yang ya. tahu. Duh, pingin. Ini bisa sampai kapan nih Kak periodnya nih? Bisa sampai tanggal 28. 28 masih bisa ya, bisa ya. sampai mepet lebaran gitu masih Iya. dikejar ya. Biasanya kan ada tuh yang kayak, aduh lupa lagi belum beli hampers. Nah, kan? itu, Bisa iya. langsung nih. Bisa langsung Tapi japri kalau mau gitu. dari sekarang keburu habis. Stay tune terus untuk nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak di Bincang Vinatra. Satu suara, sejuta cerita. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe Like dan juga pastinya di-share. Di-share ke teman-teman kalian. Sahabat-sahabat kalian Yes, semua. bener-bener. Apalagi Kalian yang lagi bisa- merintis bisnis. Betul, kalian bisa nonton podcast ini sambil makan Busy Faji. Disi Faji. Disi Faji. Bye. Cuma dari satu suara kamu bisa dapetin sejuta cerita. Mau tau gimana caranya? Stay tune di podcast Bincang Vinatra. See you!